1 bulan. Sekelompok orang telah membombardir tempat ini selama sebulan penuh, dan mutiara Tianxi masih bersinar tanpa henti, tanpa ada tanda-tanda pecah. Untungnya, Wu Guangde dan Chen Wuxian tidak muncul lagi dalam sebulan terakhir. Terakhir kali, 5 dewa yang bertransformasi menjadi marah dan berburu selama beberapa hari 2 malam, melukai 2 orang, mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat dan memulihkan diri dari luka-luka mereka. Feng Huangchao dan Qi Huangchao tidak melakukan gerakan apapun, dan sepertinya tidak ingin mencampuri masalah ini di sini. Namun, beberapa pengintai dikirim untuk memantau situasi di sini. Jun Hongye tidak ingin memperhatikan pengintai ini, dan tidak ingin menyinggung kedua dinasti, jadi dia mengabaikan mereka. Setelah sebulan menyerang, masih tidak ada kelainan pada mutiara Tianxi, Jun Hongye dan yang lainnya sedikit putus asa. Namun mereka tidak mau menyerah, jika tidak anggota keluarga mereka akan mati sia-sia, dan mereka akan menyia-nyiakan 1 bulan dengan sia-sia. Luli berlatih dengan gila-gilaan di sana selama sebulan, semua energi dalam yang dia peroleh dituangkan ke dalam mutiara Tianxi, dan kecepatan pemurniannya meningkat pesat. Tentu saja, tidak mungkin untuk menyempurnakannya sepenuhnya tanpa waktu 1 tahun. Kedua belah pihak seolah menemui jalan buntu, dan waktu terus berlalu, setelah 10 hari, kebuntuan terpecahkan. Cici, ada sedikit suara pecah dari langit dari utara, dan kemudian tangan besar berdarah mengembun di langit. Tangan besar itu panjangnya 100 kaki, dan itu seperti tangan dewa, menamparkan dengan keras. Mundur, Jun Hongye segera bereaksi, mengeluarkan pedang besar, dan menebaskannya tinggi-tinggi ke langit, beberapa monster tua lainnya yang berubah menjadi dewa melepaskan serangan pada saat yang bersamaan. Boom! Tangan raksasa yang tinggi di langit langsung terkoyak, ruang terguncang lapis demi lapis, dan retakan besar muncul. Angin kencang, dan aura menakutkan menyebar ke seluruh pedesaan, membuat para pengintai yang mengintai gemetar ketakutan. Chen Wuxian, Jun Hongye meraung, dan dia terbang seperti naga liar, dan 4 dewa lainnya di alam transformasi juga terbang, berharap untuk melukai Chen Wuxian lagi. Hahaha, Chen Wuxian tertawa dan terbang dengan liar ke arah utara, dia tidak melepaskan Blood Escape dan menjaga jarak beberapa ribu kaki dari semua orang. Salah. Setelah mengejar ribuan mil, Jun Hongye tiba-tiba terbangun dan berseru jauhkan harimau itu dari gunung dan kembali. Wu Guangde tidak muncul, jadi dia pasti tidak menyembuhkan lukanya, tetapi pergi untuk membasmi beberapa makhluk abadi di dunia. Ekspresi sekelompok orang berubah drastis, dan mereka semua membalas. Dari kejauhan, mereka mendengar raungan Tianxi Pearl dan jeritan. Wu Guangde, aku bersumpah akan membasmimu. Area di sekitar mutiara Tianxi berantakan. Lusinan Dewa Bumi beterbangan. Wu Guangde mengejar Dewa Bumi dengan tombak. Pada saat ini, 8 Dewa Bumi telah dibasmi olehnya. Hahaha, Wu Guangde melarikan diri jauh-jauh, tidak lagi mengejarku. Dia berubah menjadi berlumuran darah dan menghilang ke langit timur. Tawanya bergema di langit Jun Hongye, apakah kamu punya nyali untuk mencoba mengejarku? Beranikah kamu mencoba? Jika kamu memprovokasi kami di alam Raja Iblis, kamu harus bersiap untuk balas dendam gila kami. Jun Hongye tidak mengejarnya karena Wu Guangde menggunakan pelarian darah dan dia tidak bisa mengejarnya. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan beberapa dewa bumi yang terluka parah yang menangis tanpa air mata. Ada 2 orang, Chen Wuxian dan Wu Guangde, mereka gila dan berani menyerang meski mempertaruhkan nyawa. Berapa banyak orang yang akan terbasmi kali ini, berapa banyak orang yang akan terbasmi saat itu, dan sisanya mungkin akan mati semuanya di sini. Jangan menyebar. Jun Hongye berpikir sejenak dan berkata bahkan jika kita mengejarnya, kita masih memiliki 2 avatar di dekat kita. Kita tidak bisa dibodohi lagi. Semua orang mengangguk setuju. 3 orang mengejarnya, dan 2 orang tetap di belakang. Bahkan jika seseorang datang untuk menyerang secara diam-diam, mereka dapat menghentikannya. Yang terluka mulai sembuh, sementara yang tidak terluka terus membombardir mutiara Tianxi. Penyerangan sudah berlangsung lama dan banyak korban jiwa, bagaimana mungkin menyerah begitu saja? Jun Hongye dan yang lainnya telah memutuskan bahwa meskipun hanya 5 hantu tua yang tersisa, mereka akan terus menyerang sampai mutiara Tianxi hancur. Hanya 3 hari, Chen Wuxian dan Wu Guangde datang lagi, dan kali ini mereka tidak mengalihkan perhatian harimau dari gunung. Sebaliknya, mereka menyerang 1 dari selatan dan 1 dari utara, melepaskan 2 rahasia yang kuat. Ketika Jun Hongye dan yang lainnya pergi untuk melawan serangan Wu Guangde, Chen Wuxian menghancurkan 3 dewa bumi dengan 1 gerakan. Setelah membasmi seseorang, keduanya menggunakan darah mereka untuk melarikan diri, tidak memberikan kesempatan bagi Jun Hongye dan yang lainnya untuk mengejar mereka.
Kembali, Jun Hongye berpikir sejenak dan berkata kepada Dewa Bumi yang tersisa, tidak ada artinya bagi mereka untuk tinggal di sini. Cepat atau lambat mereka semua akan terbasmi, dan mereka hanya bisa diselamatkan dengan mundur ke seluruh dunia. Para dewa dari keluarga Hao, keluarga Ren, dan keluarga Li berpikir sejenak dan melambaikan tangan mereka. Mereka tidak memiliki cara untuk menghentikan serangan diam-diam Wu Guangde dan Chen Wuxian. Jika orang-orang ini tetap tinggal, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi mayat dingin. Beberapa orang belum berpikir untuk merekrut dewa yang kuat dari keluarga mereka, tapi bagaimana jika mereka melakukannya dan klan mereka akhirnya diserang oleh orang gila dari alam Raja Iblis? Chen Wuxian dan Wu Guangde tidak memanggil siapapun. Bagaimana jika mereka hanya menunggu kesempatan untuk menyerang alam Kaisar dan alam Xuanming? 30 dewa bumi yang tersisa mengangguk dan pergi tanpa suara, mereka semua terbang bersama, dan mereka terbang menjauh dari barat terlebih dahulu. Bersiaplah untuk mengambil jalan memutar ke kota Chaos untuk menghindari pertemuan dengan Chen Wuxian dan Wu Guangde. 5 monster tua yang tersisa terus menyerang Mutiara Tianxi meskipun sekelompok makhluk abadi bumi hilang, kekuatan serangannya tidak jauh lebih lemah. Kelima monster tua ini semuanya mulai mengeluarkan rahasia yang kuat, berusaha untuk memecahkan Mutiara Tianxi sesegera mungkin. 10 hari kemudian, Chen Wuxian dan Wu Guangde muncul lagi, tetapi bukannya menyerang, mereka malah melemparkan cincin luar angkasa, lalu terbang sambil tertawa. Jun Hongye mendapat firasat buruk. Dia terbang, mengambil cincin luar angkasa dan menyapunya dengan pikirannya. Matanya segera berubah menjadi merah darah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia meraung Wu Guangde, Chen Wuxian, kalian berdua orang menyebalkan, orang menyebalkan. Dengan baik, ekspresi keempat monster tua yang tersisa berubah drastis. Mereka mengambil cincin itu dan memindainya dengan pikiran spiritual mereka. Aura pembasmi keluar dari seluruh tubuh mereka. Lusinan Dewa Bumi yang tersisa semuanya terbasmi, satu demi satu. Selain itu, semua jenazah dipotong-potong menjadi beberapa bagian, dan puluhan jenazah ditumpuk menjadi satu sehingga mustahil untuk mengumpulkan seluruh jenazah. Guk-guk tua, Wu Guangde, Chen Wuxian, kalian berdua guk-guk tua, kalian telah melakukan pekerjaan luar biasa. Kepala keluarga Li dan nenek moyang keluarga Ren hampir menangis tetapi tidak menangis, keluarga Jun begitu makmur sehingga kematian beberapa makhluk abadi di bumi bukanlah apa-apa. Kedua keluarga mereka tidak memiliki banyak makhluk abadi di dunia, dan lebih dari 20 dari mereka meninggal, yang membuat mereka berdua sangat tertekan. Kali ini, masing-masing dari dua keluarga kehilangan avatar, dan bahkan pemimpin keluarga Ren tewas dalam pertempuran. Kerugian besar, anak-anak dari kedua keluarga tidak diselamatkan, dua dewa yang berubah mati, dan semua makhluk abadi di bumi dimusnahkan, kedua monster tua itu ingin mati. Yang terpenting adalah Sky Evil Pearl sudah lama diledakkan, belum lagi pecah, tanpa bergerak satu titik pun, yang membuat keduanya merasa sangat tidak berdaya. Jika tidak bisa dibuka setelah 1 tahun dibombardir, bagaimana jika masih tidak bisa dibuka setelah 10 tahun dibombardir? Kemana mereka harus pergi setelah ini? Bahkan jika diledakkan, kedua keluarga di alam Xuanming pasti tidak akan mendapat bagian, dan kemungkinan besar Jun Hongye akan mengambilnya. Jika hanya sejumlah kecil materi spiritual dan harta karun yang diberikan kompensasi pada saat itu, keluarga mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Melanjutkan, Jun Hongye meraung dengan marah, mari kita ungkapkan rahasia yang kuat dan berusaha untuk menghancurkannya dalam waktu 1 bulan. Setelah mengambil manik ini, kita akan bergandengan tangan untuk menaklukkan alam Raja Iblis, menghancurkan keluarga Wu dan keluarga Chen, dan membalas dendam. Semua makhluk abadi di bumi telah mati, dan hanya ada 5 monster tua yang telah berubah menjadi dewa, semua orang tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam Chen Wuxian dan Wu Guangde. Jika kedua orang ini berani menyerang secara diam-diam terhadap 5 orang tersebut, maka kelima orang tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan, terakhir kali mereka melukai 2 orang dengan parah. Serangan berlanjut, dan benar saja, setelah lebih dari 10 hari penyerangan, baik Chen Wuxian maupun Wu Guangde tidak muncul lagi, semua orang merasa lega dan membombardir Mutiara Tianxi siang dan malam. Dinasti Feng dan dinasti Qi juga sangat berisik, kecuali pengintai di dekatnya, tidak ada orang kuat yang datang. Sebenarnya, tidak ada pergerakan antara kedua dinasti, ini adalah situasi yang dangkal. Kedua dinasti tersebut sedang mengalami arus bawah yang melonjak dan baru-baru ini berdebat tanpa henti. Di aula gelap di kota Kaisar Feng, semua keluarga besar di alam kekaisaran berkumpul di sini, kepala dari 8 keluarga kelas 9 semuanya ada di aula saat ini. Berbagai keluarga telah memahami situasi di utara kota Lengdi,
dan Luli memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Luli sama sekali bukan orang hebat, Jun Hongye baru saja menemukan alasan untuk memulai perang. Tentu, pada saat ini, pernyataan Luli sangat menonjol karena Luli memiliki artefak di tangannya, dan banyak orang yang meninggal karena artefak tersebut. Masalah kontroversial di antara keluarga adalah apakah akan berpartisipasi dalam perjuangan untuk artefak ini. Keluarga manapun yang memperoleh artefak ini bisa langsung lepas landas dan menjadi keluarga nomor 1 di 4 alam besar dan 5 alam kecil. Setiap orang kuat yang bisa berubah menjadi dewa akan bisa melonjak kekuatannya jika mereka mendapatkan artefak ini, dan kemungkinan besar mereka akan menyapu alam transformasi menjadi dewa. Semua orang percaya bahwa Luli tidak dapat menggunakan semua fungsi artefak tersebut. Dengan level Luli, dia pasti tidak akan dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Artefak itu jelas merupakan keberadaan yang menantang surga dan tidak hanya dapat digunakan untuk pertahanan. Sekarang hanya ada 7 avatar di sana, keluarga Feng dan keluarga Qi memiliki total 9 avatar, dan keluarga lainnya memiliki total 15 avatar. Jika mereka merebut kota Chaos dan menutup gerbang teleportasi yang menghubungkan api penyucian Chaos, mereka dapat menangkap kura-kura di dalam toples. Bukankah mudah untuk menghancurkan 7 dewa yang bertransformasi dengan 15 dewa yang bertransformasi? Ketika saatnya tiba, Mutiara Tianxi adalah milik alam Zhonghuang, dan apakah itu diperoleh oleh keluarga Qi atau keluarga Feng, ia dapat menyapu beberapa antar muka utama. Masalahnya adalah, siapa yang mendapat manik ini? Keluarga Qi dan keluarga Feng tidak harmonis dalam beberapa tahun terakhir, jika salah satu keluarga mengambilnya, dapat menekan keluarga lain, atau bahkan secara langsung menyatukan dunia Kaisar Tiongkok dan menghancurkan keluarga lainnya. Masih ada pertanyaan. Jika rencananya tidak baik dan beberapa dari 7 dewa yang bertransformasi melarikan diri, maka pasti akan ada badai berdarah di alam Zhonghuang, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dengan serangan acak dari avatar, sebuah kota akan hancur menjadi abu, yang akan menjadi bencana bagi kerajaan kekaisaran. Selain itu, ini tidak berarti bahwa Anda benar-benar dapat duduk santai dan bersantai hanya dengan memblokir atau menghancurkan jalan menuju Chaos Purgatory. Beberapa antarmuka utama di luar dapat menggunakan kekuatan magis yang besar untuk mendobrak penghalang antar-antarmuka. 4 antarmuka utama saling terhubung, jika dibutuhkan biaya yang besar untuk membuka penghalang antar-antarmuka, paling lama hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Jika Mutiara Tianxi tidak dapat sepenuhnya disempurnakan dalam waktu setengah tahun, dan keluarga antarmuka utama lainnya bergabung untuk menyerang alam Zhonghuang, maka semua keluarga di alam Zhonghuang akan dihancurkan, dan alam Zhonghuang akan terbagi di antara keluarga lainnya. Jadi, beberapa keluarga besar di kota Kaisar Feng telah berdebat selama lebih dari sebulan, namun mereka belum mencapai kesimpulan. Melihat situasi ini, sepertinya tidak akan pernah ada hasil apapun, karena baik keluarga Feng maupun keluarga Qi tidak mematuhi satu sama lain. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Leluhur Qi, leluhur Feng, bisakah kamu mendapatkan ide dengan cepat? Jika kita menundanya lebih lama lagi, manik-maniknya akan rusak. Benar, ayo ambil manik-maniknya dulu. Manik-manik itu hanya perlu ada di alam Zhonghuang kita. Jika Jun Hongye atau Wu Guangde dan Chen Wu mendapatkannya lebih dulu, kita akan menjadi lebih buruk lagi. Bagaimana kita bisa memenangkan harta karun itu jika kita tidak mendiskusikan siapa yang akan mendapatkannya? Bahkan jika kita membasmi ketujuh monster tua itu, kita pada akhirnya akan saling membasmi, menyebabkan kehidupan semua orang di dunia Kaisar Pusat menjadi hancur. Tidakkah penting apakah kita mengambil manik ilahi atau tidak? Ya, manik dewa ini hanya dapat diambil oleh keluarga Feng kita, jika tidak, kita tidak akan pernah berperang. Haha, jangan bicara tentang berbagi rampasan dulu. Pikirkan dulu reaksi beberapa keluarga besar setelah membasmi 7 monster tua itu. Ketika saatnya tiba untuk bergabung untuk menerobos penghalang luar angkasa, siapa yang bisa menghentikan keluarga besar untuk bergabung? Pasukan. Ada banyak kebisingan di aula utama. Nenek moyang keluarga Qi dan keluarga Feng terdiam. Orang-orang di bawah berdebat tentang sesuatu yang berbeda, yang membuat nenek moyang kedua keluarga kesal. Baiklah, nenek moyang keluarga Feng akhirnya berbicara, melambaikan tangannya dan berkata semuanya, kembalilah. Keluarga Feng tidak menginginkan manik ilahi ini lagi. Kami tidak akan terlibat. Anda dapat memainkan apapun yang Anda inginkan, pergi dan bermainlah sendiri. Alis putih panjang lelaki tua dari keluarga Qi bergetar, dan dia tersenyum tipis dan berkata, Feng tua, apa yang membuatmu begitu marah? Bukankah ini yang sedang kita bicarakan? Bagaimana kalau aku mendapatkan mutiara ilahi untuk kamu?
Kamu membuat sumpah darah untuk bertarung melawan langit, dan berbalik untuk membasmi kaisar. Alam menyerah, dan berjanji untuk tidak menyerang alam kekaisaran dalam 10.000 tahun, dan kami akan membantu keluargamu mendapatkan mutiara ilahi. Orang-orang dari keluarga Feng sangat gembira. Jika mereka benar-benar dapat menangkap mutiara ilahi, kekuatan bertarung leluhur mereka akan mampu menyapu 4 alam besar dan 5 alam kecil. Ketika tiba waktunya untuk menyatukan 8 alam lainnya, apa masalahnya meskipun alam kaisar menyerah? Hehe, nenek moyang keluarga Feng mencibir dan berkata, Pak Tuaki, jangan datang ke sini bersamaku. Kamu dan aku sama-sama tahu betul bahwa tidak masalah siapapun yang mengambil manik dewa. Kuncinya adalah bagaimana menahan serangan balik dari beberapa keluarga besar setelah mengambil manik ilahi. Sangat mudah untuk mendapatkan manik-manik ilahi, tetapi tentu tidak mudah untuk memurnikannya sepenuhnya. Kalau tidak, Luli pasti sudah memperbaikinya sejak lama dan tidak akan bisa diam dan menyerang dewa besar manapun. Meskipun nenek moyang keluarga Qi dan keluarga Feng cukup kuat, mereka adalah artefak. Mereka semua manusia, bagaimana mereka bisa dengan mudah memurnikan barang-barang yang digunakan oleh para dewa? Jika perlu beberapa tahun untuk menyempurnakannya, dan beberapa keluarga besar melakukan serangan balik, alam Zhonghuang tidak akan bisa menghentikannya, dan mereka tidak punya pilihan selain memasuki alam leluhur. Keluarga yang mengambil manik-manik tersebut tidak rugi apa-apa, namun keluarga lainnya mengalami kerugian yang besar. Selain itu, jika rencananya tidak bagus, akan ada masalah jika monster tua itu kabur. Terutama Wu Guangde dan Chen Wuxian, keduanya memiliki seni pelarian darah, tidak ada seorang pun di sini yang yakin bisa menjatuhkan mereka. Jika kedua orang ini lolos, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Anggota keluarga Qi merenung sejenak, lalu tiba-tiba datang secara misterius dan berkata, kalau saja orang itu mau mengambil tindakan, semua masalah akan terselesaikan. Bahkan jika beberapa keluarga besar bergabung untuk melakukan serangan balik, dia dapat dengan mudah menekannya. Orang itu, nenek moyang keluarga Feng mengerutkan kening, matanya berbinar setelah berpikir sejenak, dan dia bertanya dengan suara serius, maksudmu dia? Nenek moyang keluarga Qi mengangguk, dan yang lainnya bingung. Seseorang berpikir sejenak dan berseru, ya, kita semua telah melupakan satu orang, hantu tua Tianchan. Selama hantu tua Tianchan bersedia mengambil tindakan, berapa banyak orang yang ada? Bahkan jika keluarga besar datang menyerang kita secara keseluruhan, kita bisa menahannya. Hantu tua orang pembawa sial itu. Sekelompok orang di aula sedikit gemetar, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka, seolah nama ini memiliki kekuatan magis. Mendengar namanya saja sudah membuat semua orang merasa tercekik. Jika semua orang kuat di alam Zhonghuang diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, ada satu orang yang pasti nomor 1, dan telah menjadi nomor 1 selama ribuan tahun, orang ini adalah Pak Tua Tianchan. Monster tua yang kelihatannya akan mati karena usia tua 3.000 tahun yang lalu, tapi belum mati. Baiklah, nenek moyang keluarga Feng berpikir sejenak dan berdiri dan berkata, Pak Tua Qi, ayo kita pergi ke lembah Tianchan. Jika dia setuju untuk membantu kita akan bekerja sama untuk mendapatkan manik-manik dewa. Lembah Tianchan berada di dekat kota Keos, hanya puluhan ribu mil jauhnya dari kota Keos, dan di persimpangan dinasti Feng dan dinasti Qi. Daerah ini dulunya adalah tempat di mana bandit merajalela, dan terdapat pegunungan Tianchan yang sangat luas. Ada juga banyak pembuluh darah spiritual di pegunungan, yang telah menarik banyak bandit kejam untuk tinggal. Karena berada di perbatasan antara dua dinasti dan kedua dinasti selalu bertentangan, tidak ada yang peduli dengan tempat ini. Sampai 3.000 tahun yang lalu, seorang lelaki tua datang ke sini. Setelah dia datang, semua bandit di sini menjadi jujur, karena semua bandit yang tidak jujur mati. Orang tua ini sudah sangat tua ketika dia tiba dan sepertinya dia bisa mati kapan saja, salah satu kakinya lebih kecil dari biasanya, jadi dia membutuhkan tongkat untuk berjalan. Orang tua ini sangat kuat sehingga dia bisa melawan semua orang kuat di pegunungan Tianchan dan membasmi mereka semua dengan satu gerakan. Belakangan, lelaki tua itu tinggal di lembah yang indah di pegunungan selama 3.000 tahun. Orang tua ini sangat rendah hati dan tidak pernah menimbulkan masalah. Tapi dia tidak pernah menahan amarahnya, dan semua orang yang berani memprovokasi dia mati, termasuk dua dewa keluarga Qi dan keluarga Feng. Tidak ada yang tahu dari mana lelaki tua itu berasal, tidak ada yang tahu mengapa lelaki tua itu tinggal di lembah Tianchan dan tidak pernah keluar, dan tidak ada yang tahu kapan lelaki tua itu akan meninggal. Selama 3.000 tahun, lelaki tua itu tidak pernah keluar, setidaknya tidak ada yang melihatnya keluar. Oleh karena itu, kecuali keluarga besar,
tidak ada seorang pun di kerajaan Tiongkok yang mengetahui tentang lelaki tua ini. Saya tidak tahu siapa nama lelaki tua itu, jadi saya hanya menamainya dengan nama Pegunungan Tianchan, apalagi salah satu kakinya jelas-jelas cacat, jadi memanggilnya Pak Tua Tianchan cukup tepat. Pada hari ini, dua tamu istimewa turun dari Pegunungan Tianchan, nenek moyang tertua keluarga Qi dan keluarga Feng berkumpul. Keduanya juga sudah sangat tua, yang satu sudah hidup 3.000 tahun, dan yang lain sudah hidup lebih dari 2.000 tahun. Keduanya pernah mengunjungi Pak Tua Tianchan sebelumnya, dan mereka menjalin hubungan satu sama lain. Setelah sampai di Pegunungan Tianchan, keduanya tidak berani terbang lagi dan berjalan jujur menuju gunung, keduanya sangat cepat. Ada orang yang mengintai di pegunungan, setelah mendeteksi aura kedua orang tersebut tidak muncul. Ketika mereka tiba di luar lembah yang tenang jauh di dalam pegunungan, keduanya berhenti. Karena ada penjaga di luar lembah, dua orang pria berpakaian hijau. Meskipun mereka adalah dua penjaga gerbang, kedua leluhur tersebut tidak berani terlalu sombong. Nenek moyang keluarga Qi mengelus janggut panjangnya dan berkata, tolong beritahu saya, Tuan, bahwa Qi Donghai dan Feng Wanhu ingin bertemu dengan Anda. Kedua pria yang menjaga pintu itu mengangguk dengan acuh tak acuh, dan salah satu dari mereka berkata, tunggu saja. Pria itu berbalik dan memasuki lembah. Dua bos tertinggi di dunia Kaisar Tiongkok sedang menunggu di luar. Setengah jam kemudian, pria parubaya itu keluar dan berkata, Nyonya mengundang saya. Merindukan. Kedua leluhur itu sedikit terkejut, orang tua Tianchan selalu sendirian, kapan dia punya keturunan. Keduanya saling memandang, lalu keduanya teringat sesuatu, mengangguk sedikit dan berjalan masuk bersama. Lembahnya sangat besar, jika Anda masuk ke dalamnya Anda akan melihat hutan bambu. Hutan bambu ini sangat luas sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas, juga terdapat sungai yang berkelok-kelok di dalam hutan bambu tersebut. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan berbatu biru untuk beberapa saat, dan lautan bunga muncul di depan mereka. Terdapat sebuah kolam kecil di tengah lautan bunga, dan terdapat beberapa rumah kayu serta pendopo angin di samping kolam tersebut. Keduanya berjalan di sepanjang jalan berbatu biru melalui lautan bunga, dan ketika mereka sampai di kolam, mereka melihat seorang wanita yang menakjubkan. Wanita itu terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun, berpakaian putih, dengan sanggul bulan ganda di kepalanya, rok panjangnya bergoyang tertiup angin, dan wajahnya indah. Saat ini, saya sedang duduk di paviliun memainkan guzeng, gerakan saya anggun dan halus. Paviliun angin terletak di lautan bunga, dari kejauhan orangnya lebih halus daripada bunganya, dan bunganya lebih indah daripada manusianya. Kedua leluhur itu segera mengarahkan pandangan mereka ke mata gadis itu. Ketika mereka melihat mata indah itu tidak bergerak dan tidak bernyawa, jejak penyesalan muncul di wajah mereka. Tuhan iri dengan kecantikan, wanita cantik seperti itu sebenarnya buta. Itu benar, jika Luli ada di sini, dia pasti bisa mengenali orang yang memainkan guzeng. Orang ini adalah Yin Qingxi, gadis buta langit yang dia selamatkan di api penyucian keos. Kedua leluhur berjalan keluar paviliun, dan Yin Qingxi baru saja selesai memainkan sebuah lagu. Dia tersenyum tipis, berdiri dan memberi hormat sedikit. Qingxi telah bertemu dengan kedua leluhur. Silakan duduk, dan seseorang akan menyajikan teh untukmu. Boneka perempuan sangat sopan. Kedua leluhur itu mempertahankan identitas mereka, mengangguk dan duduk. Nenek moyang keluarga Qi tiba-tiba teringat sesuatu, terbatuk dan berkata, bayi kecil, kudengar beberapa waktu lalu, kamu mengalami konflik dengan beberapa anak nakalku. Jika mereka menyinggung perasaanmu, aku akan memberi mereka pelajaran. Haha, Yin Qingxi tersenyum ringan dan berkata, leluhur, sama-sama. Adalah normal bagi generasi muda untuk bertarung dan bertarung. Nenek moyang saya telah menyebarkan berita bahwa meskipun generasi muda membasmi saya, dia tidak akan mengejarnya. Kedua leluhur telah mengasingkan diri dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka tidak terlalu memperhatikan hal-hal sepele ini. Melihat Yin Qingxi berbicara seperti ini, leluhur keluarga Qi merasa lega. Seorang pria di Xingyi menyajikan 3 cangkir teh, tetapi kedua leluhur tersebut tidak berniat mencicipi teh tersebut. Setelah menyesapnya, leluhur keluarga Feng bertanya, sayang, di mana leluhurmu? Ada yang ingin kami tanyakan padanya. Yin Qingxi mengambil tehnya dan meniupnya beberapa kali, menyesapnya, dan berkata dengan senyum tipis, kalian berdua ingin leluhurku membantumu merebut mutiara jahat surgawi, kan? Dengan baik, kedua leluhur itu terkejut, dan leluhur keluarga Feng mengerutkan kening dan berkata, nak, bagaimana kamu tahu? Yin Qingxi menundukkan kepalanya dan tersenyum ringan, dan berbisik, ada pepatah mengatakan bahwa seorang sarjana mengetahui segalanya tentang dunia tanpa keluar. Faktanya, saya tahu lebih banyak daripada Anda. Misalnya, tentang pemuda bernama Luli,
saya tahu lebih baik darimu. Kali ini kedua leluhur itu sedikit terharu. Mereka saling memandang dan leluhur keluarga Qi bertanya apakah Luli ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Yin Qingxi tersenyum dan tidak menjelaskan, dia hanya bergumam pelan dia orang yang sangat aneh dan menarik. Sambil menghela nafas, Yin Qingxi mengangkat kepalanya, ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata nenek moyang belum keluar selama 3 tahun, jadi, kamu datang ke sini dengan sia-sia kali ini, leluhur tidak akan melihatmu, dan dia tidak akan membantumu. Anda harus memahami leluhur, dia tidak akan ikut campur dalam apapun jika dia tidak memprovokasi kita. Dalam 3000 tahun terakhir, pernahkah Anda melihat dia ikut campur dalam perselisihan di alam Kaisar Tiongkok? Dengan baik, kedua leluhur tersebut menyiapkan banyak retorika, namun kini mereka menyadari bahwa hal itu tidak diperlukan lagi. Keduanya sedikit tidak mau. Orang tua dari keluarga Qi menghela nafas yang mulia telah tinggal di alam Zhonghuang selama 3000 tahun, jadi dia pasti memiliki perasaan terhadap alam Zhonghuang, bukan? Mungkinkah dia benar-benar tidak tega kehilangan nyawanya? Hehe, Yin Qingxi menggelengkan kepalanya dan terkekeh dengan kekuatan leluhur, apakah menurutmu sulit untuk menyatukan alam Zhonghuang? Mengapa dia tidak meninggalkan pegunungan Tianchan selama 3000 tahun? Di matanya, manusia di Zhonghuang alam dan hewan di pegunungan Tianchan tidak ada perbedaan, bahkan jika dia mati, dia bahkan tidak akan melihatnya. Kamu kembali? Ini adalah niat leluhur. Setelah Yin Qingxi selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Setelah berjalan keluar dari lautan bunga, dia tiba-tiba berbalik dan berkata saya ingin menasihati Anda secara pribadi, itu tergantung nasib. Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk memaksanya, Anda tidak hanya akan mendapatkan apa-apa, tapi itu juga akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Yin Qingxi melayang dan memasuki sebuah rumah kayu. Meski kedua leluhur mengetahui bahwa Pak Tua Tianchan pasti berada di rumah kayu, mereka tidak berani mengganggunya, sehingga mereka hanya bisa pergi dalam diam. Sebelum tiba, mereka berdua sangat melankolis dan bimbang. Setelah pergi, mereka menjadi semakin melankolis dan semakin takut untuk bertindak gegabah. Siapa yang tahu apakah kata-kata terakhir Yin Qingxi adalah miliknya sendiri atau maksud dari orang tua Tianchan. Setelah memasuki rumah kayu tersebut, Yin Qingxi tidak tinggal di dalam, melainkan langsung menuju halaman belakang rumah kayu tersebut. Ada pohon besar di belakang, dan seorang lelaki tua sedang duduk di atas meja batu di bawah pohon besar, bermain catur sendirian. Mata lelaki tua itu terpejam, dan dia memegang bidak catur yang tergantung di udara, tidak bergerak, seperti patung. Orang tua itu tampak sangat tua, tetapi dia tidak tampak seperti sedang sekarat. Bahkan dari penampilannya, lelaki tua ini lebih muda dari leluhur keluarga Qi dan keluarga Feng. Ada tongkat penyangga di samping meja batu, kaki lelaki tua itu ditutupi jubahnya, namun tidak terlihat jelas salah satunya cacat. Yin Qingxi mengambil teko di atas meja batu dan menuangkan secangkir teh untuk lelaki tua itu, orang tua itu akhirnya meletakkan bidak catur di tangannya, membuka matanya sedikit, dengan ekspresi sayang di wajahnya, dan berkata dengan suara serak Nizi, hatimu berdesir. Wajah Yin Qingxi menjadi sedikit merah dan dia berkata, leluhur, aku hanya ingin tahu dan ingin melihatnya. Lagi pula, aku masih berhutang nyawa pada Luli. Orang tua Tianchan menyesap tehnya, kulit tua di wajahnya bergetar, dan dia berkata dengan acuh tak acuh karena bayi itu cukup beruntung mendapatkan artefak Kaisar Heng pasti tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Setelah beberapa hari, bahkan artefaknya tidak dapat dirusak, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Kaisar Heng juga seorang karakter, dan dia akan mengurus banyak hal. Mata Yin Qingxi menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan bertanya leluhur, Luli hanya memiliki alam raja. Menurut Anda mengapa Kaisar Heng membiarkan dia mendapatkan artefak itu? Bakat Luli tidak terlalu bagus. Alam bukan berarti bakat. Orang tua Tianchan berkata dengan tenang saya dulu mengenal seorang pria aneh. Setelah berlatih selama 3000 tahun, alamnya masih tidak berarti, yaitu alam anak itu. Dalam 100 tahun berikutnya, alamnya telah maju pesat, dan sekarang dia seharusnya menjadi salah satu makhluk tertinggi di alam dewa. Makhluk tertinggi dari alam dewa. Alis Yin Qingxi berkerut, dia memandang ke arah lelaki tua Tianchan, ingin menanyakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia mengerucutkan bibirnya dan tidak bertanya. Dia telah tinggal di lembah ini selama 18 tahun, tetapi dia tidak tahu banyak tentang Pak Tua Tianchan, ada banyak hal yang tidak diberitahukan Pak Tua Tianchan padanya, jadi tidak ada gunanya dia bertanya. Melihat bibir Yin Qingxi yang mengerucut, Pak Tua Tianchan tersenyum lembut dan berkata, Nizi, ada beberapa hal yang tidak baik untuk kamu ketahui sekarang. Jika sudah waktunya untuk memberitahumu, aku akan memberitahumu.
Berlatihlah dengan baik, kamu masa depan dunia akan sangat luas. Yin Qingxi mengangguk, bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia memasuki rumah kayu, dia berbalik dan bertanya, "Leluhur, bisakah kamu menyelamatkan Luli?" Tidak bisa. Orang tua Tianchan menggelengkan kepalanya dan berkata beberapa orang harus melalui bencana untuk bangkit dengan cepat. Inilah mengapa saya tidak peduli dengan perselisihan antara Anda dan generasi muda di alam Zhonghuang. Bahkan jika generasi muda dari alam Zhonghuang tidak bisa menekannya, kenapa kamu, Nizi? Langsung ke atas. Hal yang sama, jika Luli mendapatkan artefak tetapi tidak bisa menyimpannya, lalu mengapa dia memilikinya? Yin Qingxi berpikir, mengangguk sedikit dan berjalan keluar. Dia memasuki paviliun angin lagi, angin meniup rambut hitamnya dan menutupi matanya, tapi dia menatap ke satu arah tanpa bergerak. Setelah berdiri di sana untuk mengambil sebatang dupa penuh, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Luli, aku tidak bisa membantumu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk semuanya. Aku harap kamu baik-baik saja, Qingxi masih berhutang minuman padamu." Luli sangat baik, berlatih dalam pengasingan setiap hari 5 monster tua yang berubah menjadi dewa membombardirnya dengan liar di luar, tetapi mereka tidak dapat merusak mutiara Tianxi sama sekali. Dia mengolah energinya yang dalam dengan gila-gilaan dan menuangkan semuanya ke dalam mutiara Tianxi. Dia benar-benar melupakan ancaman di luar dan berkonsentrasi untuk memahami rahasia Ling Feng. 9 dewa bumi di aula kecil merasa sedikit lega. Luli sudah lama tidak mengusir mereka. Sepertinya mereka masih ada gunanya. Luli tidak berniat mengorbankan mereka. Leng Wuxin masih memurnikan obatnya, dia mengeluarkan kuali kecil dan menggunakan energi gelap untuk memurnikan obatnya alih-alih menggunakan api terbuka. Dia telah memasukkan banyak materi spiritual. Dia telah menyempurnakan penawarnya sebelumnya. Tidak sulit untuk berhasil memperbaikinya. Ini hanya masalah waktu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 5 dewa yang bertransformasi di luar menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa kenal lelah, siang dan malam. Kadang-kadang, mereka bergiliran beristirahat selama 1 jam ketika mereka lelah. Chen Wuxian dan Wu Guangde tidak pernah muncul lagi, mereka sepertinya telah menghilang dari dunia, atau mungkin kembali ke alam Kaisar Iblis. Tapi Jun Hongye dan yang lainnya tidak hanya tidak mengendurkan kewaspadaan mereka, tapi menjadi lebih waspada, mereka akan mengirim seseorang untuk menjelajahi lingkungan sekitar setiap 2 hari sekali. Orang-orang di alam Raja Iblis semuanya gila, dan mereka seringkali tidak pernah menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Kecuali jika mereka tahu bahwa hal tersebut sangat mustahil untuk dicapai, mereka akan terus mengupayakannya meskipun hal itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Oleh karena itu, 2 orang di alam Raja Iblis pasti sedang menyiapkan konspirasi yang lebih besar, daripada mundur atau menyerah. Karena alasan ini, Jun Hongye dan yang lainnya melepaskan serangan rahasia terkuat hampir terus-menerus, dan tanah di dekat Tianxi Pearl berubah dari cekungan menjadi jurang maut. Diperkirakan ratusan tahun kemudian, beberapa tetua akan menceritakan kepada generasi mendatang bagaimana jurang ini terbentuk dan betapa tragisnya perang tersebut. 3 bulan. Selama 3 bulan penuh, Chen Wuxian dan Wu Guangde tidak muncul. 5 monster tua yang berubah menjadi dewa telah menyerang terus-menerus selama 3 bulan, namun mutiara Tianxi masih bersinar terang, tidak bergerak sama sekali, dan tidak bisa dihancurkan. Jun Hongye dan yang lainnya sangat lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga rohani. Kami sudah bekerja siang malam selama 3 bulan, tapi belum ada kemajuan, siapapun akan merasa tidak berdaya. Nyatanya, kelima monster tua tidak tahu bahwa mereka sebenarnya telah membuat banyak kemajuan, hanya Luli yang tahu bahwa konsumsi energi di Tianxi Pearl sangat serius dan telah berkurang sebesar 30%. Dengan kata lain, setelah 6 atau 7 bulan berikutnya, energi di mutiara Tianxi akan habis. Luli meninggalkan pengasingan hari ini. Kelima monster tua itu tidak membuat banyak kemajuan, tapi dia membuat kemajuan. Baru hari ini, segel pertama mutiara Tianxi tiba-tiba bersinar dengan ganas, dan manik-manik itu sedikit bergetar, meskipun amplitudo getarannya sangat kecil, hal itu tetap membuat Luli khawatir. Apakah segel pertama rusak? Luli sangat gembira pada awalnya, tetapi setelah merasakan dengan cermat, dia menemukan bahwa segelnya masih ada, tetapi segelnya jauh lebih terang. Dia berkedip kebingungan, melihat sekeliling aula kecil, dan merasakan manik-manik itu lagi, dan menemukan bahwa tidak ada perubahan. Apakah Anda tidak waras? Luli bergumam, dan kemudian bertanya kepada 9 makhluk abadi di dalam apakah kamu baru saja merasakan getaran di aula kecil. Itu memang bergetar. Lao Jiu dari keluarga Jun mengangguk dan berkata, 4 orang merasakannya. Luli menyentuh hidungnya dan sedikit bingung, apa maksud dari manik-manik yang bergetar itu?
Apakah ini berarti energinya tidak cukup? Luli merenung sejenak sambil membakar dupa, lalu mencari selama setengah jam, namun tetap tidak menemukan apapun. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bergumam dengan curiga manik itu bergerak. Apakah itu, berarti manik itu bisa bergerak? Bisakah ia terbang? Luli memikirkannya, dan mutiara Tianxi benar-benar bersinar dengan cahaya, dan kemudian terbang ke arah selatan dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Kecepatannya sangat lambat, hanya sebanding dengan kecepatan di tahap awal alam abadi. Dengan baik, 5 monster tua di luar terkejut dan secara naluriah terpana. Mereka telah menyerang begitu lama tanpa menggerakkan maniknya, dan sekarang tiba-tiba manik itu hancur. Tentu saja, semua orang tidak bisa bereaksi. Salah, Jun Hongye segera menyadari bahwa manik itu tidak hancur, tetapi terbang ke arah selatan. Hahaha, oke, Jun Hongye tertawa, dan Luli mengendalikan manik-manik itu untuk terbang. Apa maksudnya ini? Itu berarti tidak ada banyak energi di dalamnya, dan Luli tidak dapat menahannya lagi, yang berarti, mereka akan segera dapat memecahkan manik-manik itu. Mengejar, kelima monster tua itu terbang di udara seperti naga liar, langsung menuju ke selatan. Bisakah kamu benar-benar terbang? Tapi bukankah kecepatan mutiara jahat surgawi ini terlalu lambat? Luli merasakan situasi di luar melalui mutiara Tianxi dan menemukan bahwa pegunungan di kedua sisi sedang surut. Dia merasa sedikit terinspirasi. Meski kecepatan maniknya sangat lambat, setidaknya Tianxi Bet memiliki kemampuan baru. Siu-siu, 5 dewa yang bertransformasi dengan cepat menyusul, semuanya bersemangat, dan melepaskan serangan kuat untuk membombardir manik-manik tersebut. Mutiara jahat surgawi tidak bergerak, dan bahkan serangan mistik yang kuat pun tidak dapat menggerakkannya. Sekarang Luli tiba-tiba mengendalikan mutiara jahat surgawi dan melarikan diri, pasti ada masalah besar. Mereka tidak tahu bahwa Luli tidak bisa mengendalikan terbangnya mutiara jahat langit, jadi dia pikir dia tidak punya cukup energi untuk melarikan diri, jadi dia sangat bersemangat dan menyerang mutiara itu dengan gila-gilaan. Serangan teroris mengenai manik tersebut, namun tidak dapat menjatuhkan manik tersebut. Manik tersebut terus terbang ke arah timur, tidak cepat atau lambat, dan kota Chaos berada di timur. Apa yang kamu lakukan di kota Chaos? Setelah terbang dalam jarak tertentu, Luli terbangun dengan kaget. Bisakah dia memasuki api penyucian Chaos jika dia pergi ke kota Chaos? Jelas tidak mungkin, dia akan dibasmi begitu dia keluar. Luli berpikir sejenak dan dengan tegas mengendalikan manik itu untuk terbang ke arah tenggara, yang merupakan wilayah dinasti Feng. Dinasti Feng dan dinasti Qi tenang akhir-akhir ini, dan Luli berencana membuat keributan. Sekarang ada 5 dewa di sini, serta Wu Guangde dan Chen Wuxian, jadi ada 7 dewa. Dinasti Feng dan dinasti Qi memiliki total 7 atau 8 dewa, bukan? Biarkan mereka saling menggigit dan membasmi sekelompok dewa, dan tekanan padanya tidak akan terlalu besar. Lanjutkan penyempurnaan. Segel pertama telah disempurnakan hingga 30%, dan mutiara Tianxi memiliki kemampuan baru, jika terus disempurnakan, mungkin memiliki fungsi lain. Luli tidak lagi mengendalikan manik itu, jadi dia membiarkannya terbang langsung ke tenggara. Dia terus melatih kekuatan misteriusnya dalam pengasingan, dan kemudian menuangkan semua kekuatan misterius ke dalam manik itu untuk mempengaruhi segelnya. Kecepatan maniknya tidak terlalu cepat. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan untuk terbang ke dinasti Feng. 5 dewa di belakang tidak khawatir. Mereka seharusnya bisa memecahkan manik itu dalam waktu lebih dari sebulan, kanan. Semua orang mengejarnya dan terbang jauh-jauh. Setelah terbang selama beberapa jam, sebuah kota muncul di hadapannya. Itu adalah kota berukuran sedang. Ketika mereka melihat pergerakan di sini dari jauh di kota, prajurit yang tak terhitung jumlahnya naik ke dalam udara. Dengan baik, orang terkuat di kota itu adalah Kaisar Manusia. Ketika dia melihat kehampaan bergetar di kejauhan, retakan di ruang terkoyak, dan aura menakutkan menyebar ke area sekitarnya, ekspresi mereka berubah ketakutan, dan satu orang berteriak melarikan diri. Manik-manik itu terbang jauh menuju kota, dan orang-orang di belakang mereka terus meledakkan manik-manik itu. Ketika manik-manik itu terbang di atas kota, bukankah kota itu akan rata dengan tanah dalam sekejap? Para prajurit di kota sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Warga sipil tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika mereka melihat para prajurit melarikan diri, mereka semua melarikan diri dari 4 gerbang kota karena ketakutan. Dilihat dari ketinggian, kota ini tampak seperti sarang lebah, dengan banyak tawon yang terbang ke segala arah. Kota berada dalam kekacauan, banyak sekali orang yang menangis dan berteriak. Banyak orang tua dan anak-anak yang begitu ketakutan hingga mereka gemetar di tanah. Bagi mereka, ini adalah bencana.
Luli merasakan ada yang tidak beres. Dia mendeteksinya dengan indera spiritualnya dan menemukan situasi di kejauhan. Dia mengerutkan kening dan mengendalikan arah manik itu dengan sebuah pikiran. Dia berpikir bahwa 5 dewa yang berubah dan transformasi guk-guk pemakan guk-guk di dinasti Feng tidak berarti bahwa mereka akan mempengaruhi warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Dia berhati dingin dan akan membasmi siapapun untuk bertahan hidup, tapi itu tidak berarti dia akan mengabaikan ribuan warga sipil tak berdosa yang terbasmi. Melihat manik-manik itu berubah arah, orang-orang yang berlari ke arah itu segera berlari kembali. Beberapa pejuang di kota menghela nafas lega, manik-manik telah berubah arah dan kota tidak akan hancur. Kelima avatar tersebut terus mengikuti pengeboman, mereka tidak akan membantai warga sipil tanpa alasan, karena akan menimbulkan kemarahan publik. Ketika tiba saatnya seseorang menemukan alasan untuk menyerang mereka secara berkelompok, keluarganya akan mendapat masalah besar. Bum bum bum. Mutiara Tianxi berputar dan terus terbang ke arah tenggara, dengan 5 dewa besar mengikuti dari belakang dan membombardirnya sepanjang jalan. Tempat beterbangannya manik-manik itu berantakan, ada tanah longsor dan retakan tanah, terdapat lubang-lubang dalam, jurang dan bekas telapak tangan besar di mana-mana, sungguh mengagetkan. Orang-orang yang melarikan diri dari kota telah kembali. Tidak ada yang berani mengejar dan menyaksikan kegembiraan. Mereka semua berkumpul di kota dan membicarakannya. Dinasti Leng hancur beberapa waktu lalu, dan kini hal aneh terjadi, dan warga sipil begitu ketakutan hingga panik sepanjang hari. Mutiara jahat surgawi terbang jauh seperti ini. Kecuali jika bertemu dengan kota, ia tidak akan dengan sengaja mengubah arahnya sepanjang waktu. Luli terus memperbaiki segelnya. Setelah 5 hari terbang, kami menemui lebih dari 10 kota dalam perjalanan, semua orang di kota tersebut ketakutan dan melarikan diri ke segala arah setiap saat. Baru setelah Luli mengubah arah dan mengambil jalan memutar, dia kembali dengan panik. Berita itu menyebar seperti kepingan salju ke seluruh dinasti Leng, dan kemudian menyebar ke dinasti Feng dan dinasti Qi, dan tak lama kemudian seluruh benua Zhonghuang menjadi gempar. Keluarga kecil biasa dan masyarakat biasa tidak memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran masalah tersebut, mereka hanya mengetahui bahwa beberapa keluarga besar bersama-sama menghancurkan dinasti Leng demi seorang pria bernama Luli. Pada saat ini, beberapa monster tua yang kuat sedang mengejar Manik dan membombardirnya. Hal-hal aneh seperti itu telah membuat banyak orang curiga dan penasaran, benda jahat macam apa ini, atau harta karun yang menentang surga. 5 monster tua yang kuat tidak dapat dihancurkan bahkan setelah beberapa hari dibombardir. Hal aneh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan secara alami menyebar dengan cepat. Terlebih lagi, setiap kali Zuzi bertemu dengan sebuah kota, dia akan mengambil jalan memutar untuk menghindarinya, yang membuat lebih banyak orang bertanya-tanya apakah ada seseorang di Zuzi. Atau mungkinkah Manik ini adalah benda ketuhanan dengan kebijaksanaan spiritual. Hari ke-7, Manik itu bersinar terang, dan kemudian kecepatannya benar-benar melonjak, mencapai kecepatan tahap awal alam Junhou. Hal ini membuat kelima monster tua itu sedikit bingung dan membuat takut Luli. Luli tidak melakukan apa-apa, dia hanya terus memperbaiki segelnya mengapa kecepatan manik-manik itu tiba-tiba meningkat. Hal ini membuatnya sangat bingung. Mungkinkah, saat segelnya terus disempurnakan, kecepatannya akan menjadi semakin cepat. Memikirkan hal ini, Luli sangat bersemangat. Jika manik-manik itu benar-benar semakin cepat, jika dia bisa melampaui 5 monster tua yang mengubah dirinya menjadi dewa, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selama beberapa monster tua di belakangnya tidak terus mengejarnya, dia dapat dengan cepat terbang ke kota Chaos, lalu terbang dari penjara emas ke pintu masuk penjara air, dan akhirnya kembali ke alam Doutian. Lanjutkan penyempurnaan. Luli dengan panik menuangkan energinya yang dalam. Kali ini, tidak hanya semua energi dalam yang telah dia kembangkan dicurahkan, tetapi juga energi dalam di lautan ilahi miliknya sendiri juga dicurahkan. Dia bisa berlatih lagi ketika kekuatannya yang dalam hilang. Lagi pula, dia tidak perlu melakukan apapun. Jika dia menggunakan kekuatan bertarung kecil ini, dia akan terbasmi seketika. Manik itu terbang jauh ke tenggara, dan 5 monster tua mengejarnya dengan ganas. Menurut mereka, kecepatan Manik Tianxi meningkat, yang berarti Luli melompati tembok dengan tergesa-gesa. Pastinya tidak banyak energi yang tersisa di dalam manik tersebut, dan akan segera pecah. Kita sering menjumpai kota-kota di jalan, dan orang-orang di kota di belakangnya tidak melarikan diri karena mereka tahu Tian Xie Su akan menghindarinya. Banyak pejuang pemberani yang masih berdiri di tembok kota, menyaksikan beberapa monster tua membombardir manik-manik dari kejauhan, menyaksikan pemandangan aneh dan mengejutkan ini. 5 hari berlalu lagi, sesuatu yang mengejutkan kelima monster tua itu terjadi lagi.
Mutiara Tianxi bersinar terang, dan kecepatannya benar-benar meningkat lagi, mencapai kecepatan tahap awal alam kaisar manusia. Hal ini membuat kelima monster tua memiliki firasat buruk di benak mereka jika kecepatan Mutiara Tianxi terus meningkat, dan jika meningkat 2 kali lipat, kecepatannya tidak akan lebih lambat dari mereka, dan bebek yang dimasak mungkin akan terbang lewat lalu. Ya, Zuzi telah meningkatkan kecepatannya lagi, dan sekarang kecepatannya sebanding dengan kaisar manusia. Setiap kali Luli memurnikan segel Mutiara Tianxi, kecepatan manik-maniknya akan sedikit, yang membuat Luli sangat bersemangat akhir-akhir ini. Karena dia melihat harapan untuk hidup dan harapan untuk kembali ke rumah. Kecepatan alam kaisar manusia sudah sangat cepat, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan 5 monster tua yang berubah menjadi dewa, tapi sekarang Luli merasa segel pertama dari Mutiara Tianxi kurang dari setengahnya. Seberapa cepat jadinya jika semua manik-manik ini dimurnikan? Belum lagi melampaui kecepatan dewa sejati, melampaui alam dewa yang berubah, dan melampaui beberapa monster tua sangatlah mungkin. Melanjutkan, Luli sangat lelah akhir-akhir ini. Dia sudah lama tidak tidur, tetapi dia tidak peduli dengan apapun saat ini. Dia berkultivasi dengan gila-gilaan dan menuangkan energinya yang dalam ke dalamnya, dan sejumlah besar energi yang dalam, di laut ilahinya juga dicurahkan ke dalamnya. Awalnya, manik-manik itu akan memakan waktu setidaknya lebih dari sebulan untuk terbang ke dinasti Feng, tetapi sekarang kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan dapat mencapai batas dinasti Feng paling lama dalam waktu setengah bulan. Kelima monster tua juga mengetahui hal ini, begitu mereka mencapai perbatasan dinasti Feng, segalanya akan menjadi merepotkan. Dinasti Feng kemudian akan punya alasan untuk mengirim pasukan, keluarga besar di alam Zhonghuang pasti akan panik, dan mereka mungkin bersatu untuk menghadapi mereka berlima. Ada juga 2 orang, Wu Guangde dan Chen Wuxian, bahkan jika saya memukul Jun Hongye sampai mati, saya tidak akan percaya mereka kembali. Kedua orang ini harus bersembunyi di pojok, menunggu kesempatan yang paling tepat, dan segera memperlihatkan taring ganasnya dan mencabik-cabiknya satu persatu. Bukan tanpa alasan orang-orang di alam Raja Iblis menjadi orang gila, untuk membalas dendam, mereka bahkan dapat melacak mereka selama bertahun-tahun dan puluhan tahun tanpa henti. Kita harus mencapai dinasti Feng untuk memecahkan manik-manik itu. Jun Hongye meraung, suaranya sedikit serak. Banyak sekali orang yang meninggal kali ini, namun mereka hanya mendapat sedikit materi spiritual dan beberapa semi-artefak dari keluarga Leng. Bisa dikatakan beberapa keluarga besar mengalami kerugian yang besar. Jika mereka mundur ke sini, beberapa keluarga besar akan menjadi bahan tertawaan semua antarmuka. Mereka sudah sangat muda, dan mereka mungkin akan pergi hanya dalam waktu puluhan atau ratusan tahun, jadi bagaimana mereka bisa turun menemui nenek moyang mereka? Sekelompok orang terus berburu siang dan malam, sepanjang perjalanan gunung-gunung rata, sungai-sungai terputus, dataran diledakkan menjadi selokan, hutan hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai pecah. 10 hari kemudian, tidak ada yang aneh dengan manik-manik itu, tetapi Mutiara Tianxi hampir terbang keluar dari wilayah dinasti Leng, 5 monster tua itu sedih dan serangan mereka menjadi lemah. Baru hari ini, manik-manik itu bersinar lagi, dan kemudian, kecepatannya meningkat. Kelima monster tua yang menjelma menjadi dewa memandangi manik-manik yang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di kejauhan, mereka merasa tidak ada yang lebih menyedihkan dari kematian. Kecuali Jun Hongye, 4 orang lainnya berhenti mengejar, mereka merasa manik itu adalah gunung tanpa puncak yang tidak akan pernah bisa mereka lewati. Ayo pergi. Jun Hongye kembali menatap semua orang dan berteriak, kenapa kamu tidak pergi? Apa yang kamu lakukan berdiri saja? Tidak akan mudah untuk mengejarmu nanti. Inkarnasi lain dari keluarga Jun berkata dengan getir pemimpin klan, bisakah kita, benar-benar memecahkan manik-maniknya? Orang lain memandang Jun Hongye dengan penuh semangat, terutama orang-orang dari keluarga Ren dan keluarga Li. Bahkan jika Mutiara Tianxi rusak, itu bukan milik mereka berdua. Keduanya merasa sedikit tidak berharga. Jika mereka memasuki dinasti Feng, mereka berdua akan mati dalam pertempuran. Kalau tidak bisa dipatahkan, pasti dipatahkan. Jun Hongye berteriak dengan mata merah, kamu bahkan tidak memikirkannya, jika manik ini diperoleh oleh seseorang dari alam Zhonghuang, atau oleh Wu Guangde dan Chen Wuxian, bagaimana nasib kita pada akhirnya? Apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Jadi, meskipun waktunya singkat tidak dapat dipatahkan, jadi kita akan melanjutkannya sampai kita mendapatkan manik ini, atau kita mati. Kata-kata Jun Hongye membangunkan semua orang, dan 4 orang lainnya saling memandang dengan wajah masam. Jun Hongye benar, mereka hanya bisa mendapatkan manik ini, jika tidak, 4 keluarga besar akan berada dalam bencana. Mereka tidak punya pilihan,
mengambil manik-manik itu atau mati dalam pertempuran. Saya bersumpah atas nama Kaisar Doutian. Jun Hongye berkata dengan wajah serius, selama kamu membantuku mendapatkan Mutiara Tianxi, aku akan menjamin kejayaan ketiga klanmu selama jutaan tahun. Kecuali keluarga Jun dihancurkan, aku pasti akan hidup sesuai dengan ketiga klanmu. Keluarga Li dan keluarga Ren merasa lega, keluarga Hao punya beberapa ide, tapi ini bukan waktunya untuk membicarakannya. Beberapa orang berhenti berbicara omong kosong dan mengejar Mutiara Tianxi ke arah terbangnya dengan kecepatan penuh. Kecepatan Mutiara Tianxi meningkat lagi, kali ini sebanding dengan Earth Immortal. Kecepatan Earth Immortal sangat menakutkan sehingga semua orang membuang waktu dan menghabiskan 2 batang dupa untuk mengejar ketinggalan. Luli di Mutiara Tianxi mengira semua orang telah menyerah, tetapi dia mengerutkan bibirnya ketika dia melihat 5 monster tua mengejarnya. Namun dia tidak terlalu khawatir, karena masih banyak energi di dalam manik-manik tersebut, cukup untuk setiap orang meledakkannya terus-menerus selama lebih dari setengah tahun. Pada saat ini, kecepatan Mutiara Tianxi sudah sebanding dengan kecepatan Dewa Bumi, jika meningkat lagi, mungkin sebanding dengan kecepatan Dewa Transformasi. Terlebih lagi, dinasti Feng akan segera datang. Luli tidak akan pernah percaya bahwa keluarga Feng akan membiarkan 5 avatar membombardir wilayah mereka. Tidak banyak energi yang sangat dalam yang tersisa di Laut Dewa Luli. Dia tidak lagi menuangkan energi yang sangat besar dari Laut Dewa. Kecepatan Mutiara Tianxi saat ini dapat mencapai dinasti Feng paling lama dalam 3 hari. Sungguh, 3 hari kemudian, Luli melewati sebuah kota dan menemukan bahwa tidak ada lagi bendera dinasti Leng di kota itu. Sebaliknya, bendera ular piton emas bercakar 6 dikibarkan di atas kota itu. Dia seharusnya sudah sampai di dinasti Feng. Membuat masalah. Luli merasa sangat marah di dalam hatinya, mutiara jahat langit tidak lagi terbang dalam garis lurus, melainkan terbang ke timur dan barat, membiarkan 5 dewa di belakangnya mengejar dan membombardirnya. Ada beberapa pengintai di sana. Haha, beraninya kamu mendekat untuk menyelidikinya. Pikiran spiritual Luli menemukan bahwa ada beberapa pengintai yang bersembunyi di sebuah gunung besar, ini pasti pengintai dari dinasti Feng. Lu Lixin mengendalikan Mutiara Tianxi untuk terbang ke arah itu, dan serangan dari 5 dewa yang berubah segera mengikuti mereka, beberapa pengintai terlambat untuk melarikan diri dan hancur berkeping-keping. Luli, orang biasa, tidak akan terlibat, dan tidak peduli berapa banyak prajurit yang tewas, dia tidak akan pernah merasa bersalah. Karena dia berani datang untuk menyelidiki di dekatnya, dia siap mati. Selain itu, dia tidak membasmi orang-orang ini. Kota Kaisar Feng tampaknya berada di utara dinasti Feng. Luli telah melihat peta alam Zhonghuang sebelumnya, dan seringai muncul di bibirnya. Dia tidak mempercayainya. Jika dia membawa 5 dewa yang berubah ke kota Kaisar Feng dan mengebom kota itu tanpa pandang bulu, akankah prajurit keluarga Feng mampu menolak untuk mengambil tindakan? Berjalan, Luli mengendalikan manik jahat surgawi untuk terbang menuju kota Kaisar Feng. Dia harus menyebabkan perkelahian antara hantu tua yang berubah menjadi dewa agar memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jika tidak, maniknya cepat atau lambat akan rusak. Selama penerbangan, Luli tidak akan pernah berhati lembut jika ada pejuang di jalan. Karena dia tidak takut masalah dan berani menyaksikan kegembiraan, dia harus bersiap untuk mati. Kegembiraan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, jam tangan. Tianxi percepat, dan orang-orang di belakang mengejar Hong sepanjang jalan. Seringkali, ketika mereka melihat seseorang di depan, serangan telah dilepaskan. Orang-orang itu tidak dianggap kuat, dan mereka tidak dapat menghindarinya sama sekali. Orang ini ingin memprovokasi Feng Huangchao berperang dengan kita. Avatar keluarga Jun berbicara kepada Jun Hongye dengan cemas, dan Jun Hongye menghela nafas sedikit. Kami telah memprovokasi keluarga Feng dengan masuk ke sini. Jika keluarga Feng tidak berani mengambil tindakan, apalagi jumlah orang yang sedikit ini, kami tidak akan melakukannya bahkan membantai beberapa kota. Ambil tindakan. Jadi, semua tergantung kehendak Tuhan. 3 dewa transformasi lainnya saling memandang, dan hati mereka tenggelam, mungkin kali ini mereka akan ditipu sampai mati oleh alam Junhou kecil. Kota Kaisar Feng sedang ramai dalam beberapa hari terakhir, berita bahwa Tian Xiezu dan 5 monster tua yang berubah menjadi dewa telah memasuki dinasti Feng telah lama menyebar ke kota Kaisar Feng. Beberapa orang di kota sangat ketakutan, dan lebih banyak orang yang sangat marah. Sebelumnya, ada lebih dari 100 makhluk abadi duniawi dari 12 dewa yang diubah dari 6 keluarga besar, ditambah kata-kata yang dikeluarkan oleh Jun Hongye, yang membuat keluarga di dinasti Feng tidak berani bertindak gegabah. Tapi sekarang hanya tersisa 5 dari 12 dewa yang bertransformasi,
dan dua keluarga besar di alam Raja Iblis telah berbalik melawan satu sama lain, apakah mereka berani menyerang dinasti Feng hanya dengan 5 dewa yang bertransformasi? Apakah kelima orang ini benar-benar menganggap Feng Huangchao mudah ditindas? Benarkah tidak ada seorang pun yang tersisa di alam kaisar? Bisakah Anda menguleninya sesuka hati? Terjadi pertengkaran yang sedang berlangsung di sebuah kastil di kota, dan lelaki tua Tianchan tidak mau membantu, yang membuat nenek moyang keluarga Feng dan keluarga Qi tidak berani mengambil tindakan. Namun kini nenek moyang kedua keluarga kembali sedikit bersemangat, bukankah Yin Qingxi mengatakan bahwa benda ketuhanan bergantung pada takdir? Sekarang Mutiara Tianxi mengambil inisiatif untuk terbang menuju kota Kaisar Feng, apakah itu berarti ada takdir? 5 monster tua yang mengubah dirinya menjadi dewa dan mengebom dinasti Feng tanpa pandang bulu menurut intelijen, mereka membasmi banyak orang. Jika mereka dibiarkan membombardir kami, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Jika Mutiara Tianxi terbang ke kota Kaisar Feng, akankah mereka membiarkan 5 monster tua membombardir mereka? Jika seseorang menunggangi Anda dan mencela Anda, jika Anda tidak melawan, moral militer semua keluarga besar akan hancur. Jika dinasti Feng hancur saat itu, sisa dinasti Qi akan segera jatuh ke tangan asing. Tunggu 5 hari lagi. Nenek moyang keluarga Feng tiba-tiba berdiri dan berkata jika kita menunggu 5 hari lagi dan mutiara jahat surgawi masih terbang jauh ke sini, itu akan membuktikan bahwa benda suci itu memang ditakdirkan untuk kita. Ketika saatnya tiba, kita akan bergandengan tangan untuk memperjuangkan mutiara ilahi. Anak ketiga, Anda membawa orang untuk berteleportasi ke dekat kota Chaos, dan menunggu perintah saya dalam 5 hari untuk merebut kota Chaos sesegera mungkin dan memblokir jalan. Ya, monster tua yang berubah menjadi roh buru-buru keluar, nenek moyang keluarga Qi memandang leluhur keluarga Feng dan berkata, sudahkah kamu mengambil keputusan? Nenek moyang keluarga Feng mengangguk dan berkata, ayo kita ambil manik-maniknya dulu. Setelah kita mendapatkannya, kita masing-masing akan bertarung berdasarkan kemampuan kita, diizinkan untuk saling membasmi. Dan kami membuat sumpah darah untuk bertarung melawan langit, melindungi kehormatan semua keluarga di alam kekaisaran selama 1.000.000 tahun. Bagus. Nenek moyang keluarga Qi mengangguk, dan nenek moyang keluarga lainnya tidak berkata apa-apa lagi, jika mereka tidak bersatu saat ini, alam Zhonghuang akan berada dalam bencana. Nenek moyang masing-masing keluarga mulai mengirimkan orang kembali untuk menyampaikan informasi dan mengatur berbagai hal, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga kali ini. Setiap keluarga akan dapat bereaksi dan memindahkan anak-anaknya sejak dini agar tidak terjadi kehancuran total. Keluarga Feng mulai memperkirakan daerah di mana Tian Xiezu akan tiba pada tanggal 5, dan mengevakuasi prajurit dan warga sipil dari kota terdekat untuk menghindari keterlibatan dalam perang. Pada saat yang sama, pengintai yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan paku ditanam di lebih dari selusin area luas di sekitar medan perang. Jika perang dimulai kali ini, kelima inkarnasi ini harus dibasmi, dan 1 atau 2 harus melarikan diri. Bencana bagi alam Zhonghuang akan ada banyak orang yang akan dibasmi sebagai balas dendam oleh para dewa yang melarikan diri. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya di dinasti Feng pindah dan mulai membuat berbagai pengaturan untuk mempersiapkan pertempuran karena manik-manik telah terbang menuju kota Kaisar Feng, seharusnya tidak ada kejutan. Tentu saja, Mutiara Tianxi tidak akan berbalik, Luli awalnya berencana terbang ke kota Kaisar Feng. 5 hari kemudian, setelah Mutiara Tianxi terbang di atas pegunungan yang luas, sebuah kota muncul di depannya. Luli awalnya berencana mengendalikan Mutiara Tianxi untuk mengelilinginya, tetapi setelah memeriksanya dari kejauhan, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kota kosong. Tak satu pun kota yang dia lewati sebelumnya kosong. Luli memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia memikirkannya dan mengendalikan Mutiara Tianxi untuk terbang menuju kota. 5 orang di belakangnya secara alami mengikuti. Pemimpin klan, ada yang tidak beres. Inkarnasi roh keluarga Jun menemukan masalahnya. Jun Hongye telah mendeteksi bahwa tidak ada seorang pun di kota. Pikiran spiritualnya menyebar, dan segera matanya menyusut, wajahnya menjadi suram dan dia berkata dengan dingin Feng yang abadi keluarga keluar. Memanggil. Di cakrawala di depan, 3 sosok terbang dengan cepat, semuanya dengan momentum penuh, seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu betapa hebatnya mereka. Akhirnya datang. Setelah Luli mendeteksi 3 inkarnasi, senyuman tipis muncul di bibirnya. Dia percaya bahwa orang-orang dari keluarga Feng tidak ada di sini untuk bernegosiasi. Pasti ada lebih dari 3 inkarnasi. Setelah memikirkannya, Luli mengendalikan Mutiara Tianxi untuk berhenti di tempatnya. Jun Hongye dan yang lainnya berhenti menyerang dan menunggu keluarga Feng datang. Jun Hongye melihat ketiga orang di kejauhan,
sementara yang lain mulai menjelajahi sekeliling untuk melihat apakah ada penyergapan. Hei, 3 makhluk abadi tua terbang di atas kota, dan leluhur keluarga Feng berada di depan ketiganya. Dia pertama-tama mengarahkan pandangannya ke Tianxi Pearl dan memberikannya pandangan tanpa ekspresi. Kemudian dia melihat ke arah Jun Hongye dan berkata, "Kepala klan Jun, ini dinasti Feng. Harap segera mundur, jika tidak maka akan dianggap sebagai invasi." Dia sopan sebelum bertarung, dan nadanya tidak bagus, jadi dia jelas siap. Jun Hongye menghela nafas sedikit dalam hati dan berkata, "Leluhur Feng, kamu harus tahu bahwa 6 keluarga kita berada dalam kesulitan. Jika kamu bersikeras untuk menghentikan kami, kamu harus tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Leng." 6 keluarga. Nenek moyang keluarga Feng mencibir dan berkata, "Di mana Wu Guangde dan Chen Wuxian? Panggil mereka untuk melihat." Jun Hongye, apakah kamu menghina IQ saya, atau kamu menghina dirimu sendiri? Jun Hongye dan yang lainnya saling memandang dan tahu bahwa keluarga Feng dan keluarga Qi lebih siap. Perang tidak dapat dihindari. Mereka harus mundur atau bertarung sampai mati. Jun Hongye tidak memulai pertarungan dengan gegabah, tapi diam-diam mengatur nafas mereka. Mereka belum istirahat selama periode ini. Mereka sangat lelah dan membutuhkan istirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan bertarung mereka. Jadi dia membuka mulutnya untuk mengulur waktu dan berkata, "Leluhur tua Feng, menurutmu apakah ada kemungkinan bagi kita untuk bekerja sama? Jika demikian, mari kita bicara." Nenek moyang keluarga Feng tidak khawatir tentang penundaan waktu Jun Hongye, karena dia baru saja menghancurkan jimat giok, dan dewa transformasi keluarganya sedang menyerang kota Chaos. Setelah kota Chaos direbut, alam kekaisaran akan menjadi guci besar, dan mereka dapat membasmi kelima dewa ini sesuka hati. Nenek moyang keluarga Feng tersenyum dingin, dan kulit tua di wajahnya bergetar. "Bagaimana Anda ingin bekerja sama?" Jun Hongye berkata, "Bantu aku mendapatkan manik ini. Kamu dapat meminta syarat apapun yang diperlukan." Saya buka. Kulit wajah leluhur keluarga Feng semakin bergetar, dia terkekeh dan berkata, "Bagaimana jika kita menginginkan alam kaisar bumi? Apakah kamu memberikannya juga? Bisakah kamu lebih tulus?" Jun Hongye berkata dengan serius, "Leluhur tua Feng, aku berbicara kepadamu dengan sangat serius." "Aku juga serius." Nenek moyang keluarga Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Senjata ilahi, bukankah layak untuk diubah ke alam kaisar bumi?" Jun Hongye, menurutku kamu tidak cukup tulus. Jun Hongye dan yang lainnya tersenyum pahit. Benar saja, orang yang datang ke sini itu jahat. Tidak perlu bicara, mereka harus memulai perang atau mundur. Mundur, kata ini muncul di benak Jun Hongye, dan kemudian wajah Jun Mengchen muncul. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya, dan aura pembasmi tiba-tiba melonjak di tubuhnya, dan dia meraung, "Lakukan, basmi ketiga orang ini sebelum kita mulai." Siu-siu. Kelima orang itu memisahkan diri dan bergegas menuju ketiga leluhur keluarga Feng seperti 5 naga ganas. Pada saat ini, suara terobosan udara tiba-tiba terdengar dari 3 sisi, dan 3 dewa di 3 arah lainnya muncul di setiap sisi, semuanya bergegas menuju arah ini dengan momentum penuh. Hahaha, tawa keras leluhur keluarga Feng bergema di seluruh negeri Jun Hongye, "Apakah menurutmu alam kekaisaran kita adalah kesemek lembut yang bisa dimanipulasi sesuka hati? Kota ini disebut kota neraka. Kamu bisa masuk neraka dari sini dan basmi." 12 dewa yang bertransformasi versus 5 dewa yang bertransformasi. Kecuali jika 5 dewa yang bertransformasi ini memiliki kemampuan yang menantang surga, atau salah satu dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, pada dasarnya tidak ada ketegangan. Jun Hongye dan yang lainnya semuanya adalah dewa biasa, kecuali Jun Hongye yang telah memahami rahasia kelas 9, yang lainnya hanyalah rahasia kelas 8. Meskipun Jun Hongye dan keluarga Hao memiliki garis keturunan kelas 9, keluarga Feng dan keluarga Qi juga memiliki garis keturunan kelas 9. Oleh karena itu, hasil perang sudah ditentukan sejak awal, dan hampir tidak ada ketegangan. Lu Li memang mundur setelah perang dimulai. Dia memprovokasi perang dengan berhenti di sini. Kedua belah pihak tidak akan berhenti setelah perang dimulai. Mengapa dia tidak pergi dan tinggal di sini untuk makan malam? Hei! Mutiara Tianxi berubah menjadi meteor dan terbang ke arah timur, bukannya menuju kota Kaisar Feng. Jun Hongye dan yang lainnya ingin melanjutkan pengejaran, tetapi saat ini mereka harus menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Keluarga Feng, keluarga Qi, dan orang-orang kuat lainnya dari kerajaan kekaisaran tidak mencegatnya, bahkan jika mereka menginginkannya, mereka tidak dapat menghentikannya dan membiarkan Lu Li pergi. Bum bum bum, ada ledakan dahsyat dari belakang, dan Lu Li merasakan kekosongan di belakangnya melalui Tianxi Su. Retakan besar merobek langit. Tak perlu dikatakan lagi,
situasi pertempuran sangat tragis. Jun Hongye dan 5 orang kemungkinan besar akan dikuburkan di kota neraka. Tidak ada yang mengikutiku. Bagaimana kalau langsung ke kota Chaos? Setelah Luli menerbangkan setengah batang dupa, dia menyadari bahwa tidak ada roh yang mengejarnya, dan dia merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Sekarang dia sebenarnya tidak jauh dari kota Chaos. Jun Hongye dan orang-orang dari alam Zhonghuang sedang bertarung. Jika dia cukup beruntung untuk tiba di kota Chaos dan tidak ada dewa di dalamnya, dia dapat melepaskan beberapa dewa bumi untuk menahannya, dan kemudian bergegas masuk api penyucian kekacauan. Selama dia mencapai Chaos Purgatory, sisanya akan mudah ditangani, dia akan mengembalikan naga ke laut dan burung ke langit. Begitu dia berhasil memasuki penjara air, dia akan benar-benar aman. Pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian duniawi tidak bisa masuk. Apa yang harus ditakuti oleh Kaisar Manusia? Ayo pergi ke kota Chaos dulu dan periksa situasinya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jika situasinya tidak berjalan baik, Anda tidak akan keluar dan terus berkeliaran di alam Zhonghuang. Kecepatan Mutiara Tianxi sekarang sebanding dengan bumi abadi, dan hanya membutuhkan waktu paling lama 3 atau 4 hari untuk terbang ke kota Chaos. Hehe, apa yang Luli tidak ketahui adalah bahwa ada pengintai yang bersembunyi di mana-mana di pegunungan di bawah. Semua pengintai ini membawa batu khusus yang dapat melepaskan penghalang tersembunyi. Akan sulit untuk mendeteksinya tanpa pemeriksaan yang cermat. Luli sangat cepat saat ini, terbang menuju kota Chaos dengan tergesa-gesa, dan bahkan jika beberapa pengintai menemukannya, mereka tidak akan peduli. Mengirim pesan ke leluhur ketiga, Luli memang terbang menuju kota Chaos. Seorang pemimpin pengintai berjalan keluar dari gua tempat dia bersembunyi setelah Luli terbang, seorang pengintai di sebelahnya segera menghancurkan pemberitahuan jimat giok itu. Luli terbang menuju kota Chaos dengan pengintai sepanjang jalan. Keluarga Feng telah memasang jaring, dan keberadaan Luli selalu berada di tangan keluarga Feng, tinggal menunggu Luli jatuh ke dalam perangkap. Perang di kota neraka sedang berlangsung, Jun Hongye dan yang lainnya berjuang dengan upaya terakhir mereka, dan tidak ada jalan keluar. Entah mengusir orang kuat dari alam Zhonghuang, atau mati di sini. Keunggulan mereka satu-satunya adalah mereka bersatu dan berani berjuang keras. Mereka mengira selama mereka membasmi beberapa orang kuat dari keluarga Feng dan keluarga Qi, anggota keluarga lainnya tidak akan berani melawan. Bagaimanapun, mereka tidak monolitik, dan mereka masih punya jalan keluar. Kelima orang tersebut melakukan hal yang sama. Kelima orang tersebut bergabung untuk menyerang ketiga anggota keluarga Feng. Setelah membayar harga 4 orang yang terluka, mereka berhasil membasmi avatar keluarga Feng. Kemudian kelima orang itu mengarahkan senjatanya dan mulai menyerang leluhur keluarga Qi. Setelah membayar harga inkarnasi lain dari keluarga Jun yang mati dalam pertempuran, Jun Hongye membasmi leluhur keluarga Qi dengan tombak. Butuh lebih dari 10 napas untuk membasmi 2 dewa yang berubah kegilaan. 5 orang benar-benar menekan dewa yang berubah dari alam Zhonghuang. Kelima orang itu tidak menginginkan nyawanya sama sekali, seolah-olah kelima orang itu telah berubah menjadi orang gila di alam Raja Iblis dan tidak mau berhenti mati. Tetapi, Jun Hongye dan yang lainnya meremehkan tekad keluarga Qi, keluarga Feng, dan keluarga lain di alam Zhonghuang. Mereka tidak punya jalan keluar, jadi bagaimana mungkin ada jalan keluar di alam Zhonghuang? Jika Mutiara Tianxi ditangkap oleh Jun Hongye, seluruh alam Zhonghuang pasti akan berlumuran darah, dan bahkan alam leluhur tempat setiap keluarga bersembunyi dapat ditemukan. Oleh karena itu, kematian 2 dewa di alam Zhonghuang tidak hanya membuat semua orang ingin menyerah, tetapi juga menimbulkan permusuhan di hati setiap orang, karena Jun Hongye dan yang lainnya ingin mati, biarkan mereka mati. Para dewa alam Zhonghuang mulai bekerja keras selusin orang tidak dapat membasmi mereka berlima. Saat berita ini tersebar, seluruh keluarga merasa terhina. Saat orang-orang kuat dari setiap keluarga mencoba yang terbaik, Jun Hongye dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda. Hanya tersisa 4 orang. Menghadapi serangan dari segala arah, semua orang bingung. Kecuali jika Anda benar-benar berencana untuk menyeret seseorang bersama Anda hanya dapat menghindari dan menolak terlebih dahulu. Jun Hongye tentu saja tidak ingin mati, begitu pula dengan kepala keluarga Li. Keduanya adalah penopang keluarga masing-masing, jika mati maka keluarga akan kacau balau. Semua orang pada awalnya sangat bersatu, tetapi setelah 1 atau 2 orang takut mati, situasi pertempuran tiba-tiba berbalik. Formasi menjadi kacau, sehingga lebih sulit untuk melakukan serangan balik. Keluarga Hao terluka sebelum dia berubah menjadi dewa. Serangan gabungan dari nenek moyang keluarga Qi dan keluarga Feng menghancurkan senjata semi-suci tersebut, dan tubuhnya jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Kedua avatar mengejar mereka dan membombardir avatar keluarga Hao dengan liar.
avatar keluarga Hao mungkin tidak mati, tetapi tidak jauh dari kematian. Jun Hongye dan kepala keluarga Li saling berpandangan, dan keduanya memutuskan untuk berhenti. Jun Hongye ingin mundur, tapi bukan berarti dia harus melepaskan Mutiara Tianxi, dia hanya ingin menghindari ujung tajam untuk saat ini, jika dia terus bertarung saat ini, dia hanya akan mati. Mundur dulu. Jun Hongye meraung dan menembakkan pilihan yang mengejutkan. Pilihan itu seperti gelombang laut yang membubung ke langit dan langsung menghanyutkan ketiga avatar di depannya. Jun Hongye terbang di sepanjang jalan dan dengan cepat menghilang di kejauhan cakrawala. Ren tua, lari. Di sisi lain, kepala keluarga Li mulai melarikan diri dari sisi lain, menghilang di udara dan muncul ribuan mil jauhnya. Kemudian ia menghilang lagi di udara, dan kemudian muncul ribuan mil jauhnya, terus-menerus berteleportasi dan melarikan diri. Bergantung pada, ketika Dewa Duniawi dari keluarga Ren melihat bahwa Jun Hongye dan kepala keluarga Li telah melarikan diri, dia terus menyapa semua wanita dari keluarga Jun dan keluarga Li. Bagaimana dengan pertarungan sampai mati yang telah mereka sepakati? Bagaimana dengan maju dan mundur bersama seperti yang dijanjikan? Dia melihat sekeliling pada orang-orang yang menatapnya dengan mata seperti orang mati, dan hatinya tenggelam ke dasar hatinya. Cici, serangan mengerikan datang dari segala arah, dan avatar keluarga Ren dengan cepat tenggelam ke dalam, bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu sudah terlambat, dan dia segera terbasmi hidup-hidup. Beberapa avatar yang terbang di bawah terbang, dan avatar keluarga Hao telah terbasmi. Mengejar, nenek moyang keluarga Feng berwajah merah, meski salah satu anggota keluarganya telah meninggal, dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi pertempuran. Bahkan jika Jun Hongye dan kepala keluarga Li melarikan diri, mereka semua adalah rakyatnya dalam jarak 1 juta mil, selama mereka terbasmi dalam beberapa hari, semuanya akan baik-baik saja. Yang paling penting adalah Luli mengendalikan mutiara jahat surgawi dan terbang menuju kota Keos, semuanya direncanakan olehnya. Luli berpikir karena semua dewa dari alam kekaisaran ada di sini, tidak ada orang kuat di kota Keos, apakah ini cara yang baik untuk melarikan diri? Faktanya, tidak hanya avatar yang ada di sana, tapi 3 lagi. Nenek moyang keluarga Feng telah memasang jebakan, menunggu Luli mengambil inisiatif untuk masuk. Nenek moyang keluarga Feng punya rencana yang sangat bagus. Jika tidak berjalan sesuai harapan, Jun Hongye dan kepala keluarga Li akan terbasmi hanya dalam beberapa hari, Luli juga akan terbasmi, dan Mutiara Tianxi akan terbasmi, oleh keluarganya ambillah Dewa Transformasi. Disayangkan, nenek moyang keluarga Feng melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan merencanakan, mereka menggunakan susunan teleportasi untuk mengepung Jun Hongye dan kepala keluarga Li, tetapi mereka dikalahkan oleh keduanya lagi dan lagi. Jun Hongye memiliki garis keturunan kelas 9 dan rahasia kelas 9. Sekali putus asa, mudah untuk keluar. Kepala keluarga Li memiliki rahasia luar angkasa yang sangat menakutkan, menembus luar angkasa. Rahasia ini berada pada tingkat ke-8, dan berbeda dari teleportasi biasa. Teleportasi dan teknik teleportasi biasa memerlukan jeda setiap saat, dan mereka perlu istirahat setelah beberapa kali berturut-turut, tetapi kepala keluarga Li tidak perlu melakukannya. Kepala keluarga Li dapat terus menembus ruang angkasa, dan terlalu sulit untuk membasminya. Hal yang paling kritis adalah ruang yang dia tembus terlalu jauh, ribuan mil dalam satu waktu, dan tidak ada yang bisa menyusulnya secepat itu. Ada pengintai dari keluarga Feng dan keluarga Qi di beberapa daerah besar di dekatnya, dan mereka dapat melaporkan keberadaan kedua orang tersebut sesegera mungkin. Namun begitu keduanya keluar dari area yang luas tersebut, tidak akan banyak pengintai yang tersisa, dan akan sulit untuk segera menemukan keberadaan keduanya. Alam Zhonghuang sangat luas, dengan banyak gunung dan bukit, jika keduanya bersembunyi di pegunungan, bagaimana mereka bisa ditemukan oleh pengintai biasa? Bahkan jika Kaisar Manusia pergi mencari, dia tidak dapat menemukan mereka berdua. Begitu kedua orang ini mengintai, itu akan menjadi bencana bagi kerajaan kekaisaran, dan setidaknya beberapa anak keluarga dan anggota klan akan menderita. Dengan reputasi pembasmi dari 2 monster tua itu, mereka pasti akan membalas dendam dengan liar, berapa banyak orang yang akan mati saat itu. Ini hanya kabar buruk, tidak terlalu serius, lagi pula masih ada harapan untuk membasminya. Berita lain datang hari ini, yang tidak dapat diterima oleh keluarga Feng dan keluarga Qi. Kota Keos tidak dikalahkan, dan 3 avatar dan selusin Dewa Bumi yang pergi ke sana semuanya terbasmi dalam pertempuran, dan keluarga Qi dan keluarga Feng bahkan tidak tahu siapa musuh mereka, mereka hanya tahu bahwa jimat giok dari 3 avatar dan Dewa Bumi itu semuanya hancur berkeping-keping dan mati. Situasi tiba-tiba menjadi tidak terkendali, musuh-musuh aneh muncul, dan situasinya sama sekali tidak diketahui.
Kedua keluarga memiliki banyak pengintai di kota Chaos, tapi, tidak ada kabar datang dari pengintai ini. Hanya ada dua kemungkinan. Entah tidak ada orang yang hidup di kota Chaos, atau kota Chaos berada di bawah kendali mutlak dan tidak ada berita yang dapat disebarkan. Wu Guangde dan Chen Wuxian. Dua orang muncul di benak nenek moyang keluarga Feng dan nenek moyang keluarga Qi. Kedua orang ini sudah lama menghilang dan tidak ada kabar. Mereka tidak percaya bahwa mereka berdua telah menyerah, orang gila di alam Raja Iblis tidak akan menyerah begitu saja. Mungkinkah beberapa keluarga besar di alam Raja Iblis telah bersatu? Atau mungkin keluarga Wu dan keluarga Chen sudah habis-habisan? Semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Tidak peduli bagaimana situasinya, itu bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, Luli sedang terbang menuju kota Chaos dengan bodohnya saat ini, jika mutiara jahat surgawi dijatuhkan, alam Zhonghuang akan berakhir. Kirim orang. Biarkan semua pengintai terdekat pergi ke kota Chaos. Nenek moyang keluarga Feng meraung tidak peduli berapa banyak orang yang mati, kita harus mencari tahu situasinya. Musuh tak dikenal selalu menakutkan, nenek moyang keluarga Feng bahkan tidak bisa tidur sampai dia memahami situasinya. Setelah mengirim orang, semua orang terus memburu Jun Hongye dan kepala keluarga Li. Kedua orang ini harus dibasmi, jika tidak mereka juga akan mendapat masalah besar. Luli hendak tiba di kota Chaos sekarang. Dia tidak mengetahui situasi di kota itu, apalagi keluarga Feng dan keluarga Qi telah memasang jebakan di kota. Namun, jebakan tersebut gagal dan malah ditangkap oleh jebakan yang lebih besar. Luli mendeteksi banyak pengintai, bergegas menuju kota Chaos. Dia tidak berpikir terlalu banyak, melainkan membuat kecepatannya sedikit lebih cepat, mendesak Mutiara Tianxie untuk terbang langsung ke kota Chaos. Ada 9 makhluk abadi di Mutiara Tianxie. Ini adalah budak jiwanya, dia tidak berteleportasi untuk mati sebelumnya karena dia ingin memainkan peran pada saat kritis. Selama dia bisa memasuki api penyucian kekacauan, Luli tidak akan ragu bahkan jika ke-9 makhluk abadi di bumi mati dalam pertempuran. Dia masih memiliki Ling Feng, dan selama tidak ada dewa di kota Chaos, dia yakin dia bisa bergegas ke api penyucian Chaos. Mendengarkan, ketika mereka hendak memasuki kota Chaos, Luli berkata jika kamu mencoba yang terbaik untuk mengirimku ke api penyucian Chaos setelah aku memberi perintah, kalian semua akan mati jika aku tidak bisa masuk. 9 dewa bumi mengangguk, dan Luli berkata kepada Leng Wuxin yang sedang memurnikan obat, apakah kamu tahu cara mengaktifkan susunan teleportasi untuk memasuki api penyucian kekacauan? Leng Wuxin mengangguk dan berkata, ini sederhana. Selama Anda memasuki susunan teleportasi, saya dapat mengaktifkannya secara instan. Bagus. Luli merasa lega dan meminta Leng Wuxin untuk berhenti memurnikan obat untuk sementara waktu, sementara 9 makhluk abadi lainnya siap bertarung kapan saja. Di cakrawala di kejauhan, sebuah kota kuno besar muncul di depan mata, Luli dapat melihat situasi di luar melalui Mutiara Tianxie, dan itu bahkan lebih jelas lagi. Tianxiezu sangat cepat dan bergegas ke kota dalam sekejap mata, tidak terlalu banyak kekacauan di kota, tetapi banyak orang yang sangat ketakutan. Luli melihat kegelisahan di mata beberapa orang dilihat dari situasinya, kota ini masih dikuasai oleh 6 keluarga besar. Perasaan spiritual Luli segera keluar dan merasakan orang-orang berkuasa di kota itu, jika ada dewa di kota itu, dia tidak akan pernah tinggal, apalagi keluar. Siu siu siu. 6 sosok di kota itu naik ke langit, semuanya terbang menuju manik-manik jahat. Mereka semua adalah makhluk abadi di bumi. Luli melirik mereka dan memastikan mereka tidak berubah menjadi dewa. Dia segera menjadi energi. 6 dewa bumi tidak memberikan banyak tekanan padanya, dan dia bisa bersaing dengan melepaskan 9 dewa bumi miliknya. Selama dia diberi waktu beberapa saat, dia bisa bergegas ke susunan teleportasi. Leng Wuxin bisa langsung memasuki api penyucian yang kacau dengan membuka susunan teleportasi. Luli sangat berhati-hati. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang di dalam kota. 6 dewa bumi mengikutinya sepanjang jalan dan mulai melepaskan berbagai kekuatan magis dalam upaya untuk mengendalikan atau mencegat mutiara. Ke-6 dewa bumi ini tidak menyerang secara acak, jika tidak, banyak orang di kota akan terbasmi secara tidak sengaja. Tidak seorang pun, tidak ada orang kuat yang mengintai. Luli dengan cepat berjalan mengelilingi kota dan setelah memastikan bahwa tidak ada dewa yang berubah di kota itu, dia menjadi sangat gembira. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Selama dia bergegas ke api penyucian kekacauan, dia bisa segera memasuki Mutiara Tianxie. Kemudian dia hanya perlu terbang ke pintu masuk penjara air dan semuanya akan baik-baik saja. Ketika Luli terbang di atas sebuah kastil,
dia melihat sebuah bendera berkibar di luar kastil dengan 3 karakter Paviliun Qingyi tertulis di atasnya. Dia samar-samar merasa familiar dengan ketiga karakter tersebut. Yin Qingxi. Dia langsung teringat bahwa Yin Qingxi telah mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa pergi ke Paviliun Qingyi manapun untuk menemukannya. Karena agak familiar, Luli mengamati Paviliun Qingyi dengan pikirannya. Hah! Ketika pikiran spiritualnya menyapu kastil, dia menemukan masalahnya lagi seorang pelayan di halaman dalam kastil memegang jepit rambut kayu di tangannya, melihat Mutiara Tianxi. Jepit rambut kayu itu terangkat tinggi, dan kepalanya terus gemetar. Di tangannya yang lain, dia memegang selembar kertas dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya, Pegunungan Tianchan. Jepit rambut itu terlihat sangat familiar. Luli menyalakan cincin luar angkasanya, dan jepit rambut kayu muncul di tangannya, yang persis sama dengan pelayan di bawah. Ini adalah jepit rambut kayu yang diberikan kepadanya oleh Yin Qingxi. Punya masalah. Luli langsung terbangun. Yin Qingxi tidak akan membiarkan siapapun datang untuk memperingatkannya tanpa alasan. Arti dari pelayan yang terus-menerus menggelengkan kepalanya sangat jelas. Di sini tidak aman, jadi dia harus segera pergi dan pergi ke Tianchan Pegunungan. Ayo pergi. Dia telah menyelamatkan Yin Qingxi sebelumnya, dan Yin Qingxi juga telah menyelamatkannya. Yang paling penting adalah gadis buta langit Luli mempercayainya, jadi dia hampir tidak ragu-ragu dan mengendalikan mutiara jahat langit untuk terbang keluar kota. Mutiara Tianxi tiba-tiba terbang keluar kota, dan wajah 6 dewa bumi yang mengikutinya menunjukkan tanda-tanda keheranan. Mereka telah mengunci manik itu, jadi mereka tidak memperhatikan situasi di bawah. Selain itu, manik Tianxi terbang terlalu cepat dan Luli tidak berhenti, jadi tentu saja tidak ada petunjuk yang ditemukan. Mutiara Tianxi sangat cepat, dan akan terbang keluar kota dalam beberapa kedipan. 6 makhluk abadi bumi tidak tahu apa yang salah. Seseorang mengertakkan gigi dan menghancurkan jimat giok di tangannya, dan pada saat yang sama mengeluarkan raungan yang tajam. Bas! Setelah jimat giok dihancurkan, susunan teleportasi yang menghubungkan ke api penyucian kekacauan di kota menyala, dan 8 orang tua yang mengesankan muncul di susunan teleportasi. Siu siu siu. Pada saat yang sama, beberapa kastil di kota bersinar terang, dan lebih dari selusin sosok terbang keluar. Di depan adalah Chen Wuxian dan Wu Guangde. Memang ada penyergapan. Luli merasa ngeri ketika dia melihat begitu banyak orang kuat melalui Mutiara Tianxi. Kastil di kota sebenarnya mengatur susunan ilusi yang kuat untuk menyembunyikan semua dewa yang berubah. Terlebih lagi, ada orang kuat yang menyergapnya di sana di Chaos Purgatory. Jika dia berteleportasi ke Chaos Purgatory, konsekuensinya tidak terbayangkan. Syukurlah Yin Qingxi mengirim seseorang untuk memperingatkan kita. Keringat dingin mengucur di dahi Luli. Ada lebih dari 20 dewa. Begitu dia keluar dari mutiara jahat langit, dia akan segera dibasmi. Ia terpesona oleh keinginan untuk pulang dan memiliki beberapa khayalan di dalam hatinya, yang seringkali berakibat fatal. Ayo pergi. Luli tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang menjauh. Dia sedikit penasaran dalam hatinya tentang latar belakang Yin Qingxi. Beraninya kamu mengirim seseorang untuk memperingatkanmu. Bukankah dia takut orang kuat dari alam Raja Iblis akan menghancurkan keluarganya? Dan Yin Qingxi memintanya pergi ke Pegunungan Tianchan. Mungkinkah menyelamatkan hidup Anda dengan pergi ke Pegunungan Tianchan? Bum bum bum. Wu Guangde dan Chen Wuxian bergegas bersama 23 dewa dan mulai membombardir manik-manik itu dengan liar. Ada kemarahan di wajah mereka berdua. Luli hendak memasuki api penyucian keos. Mengapa dia berubah pikiran dalam sekejap mata? Apa yang salah? Namun, Wu Guangde dan Chen Wuxian tidak terburu-buru, karena kali ini alam Raja Iblis muncul dengan kekuatan penuh, dengan 25 inkarnasi datang. Kekuatan tempur ini memiliki keunggulan absolut, mereka dapat dengan mudah merebut alam Zhonghuang dan kemudian secara perlahan menangkap Mutiara Tianxi. Lebih dari 20 dewa membombardir manik-manik itu pada saat yang sama, dan Luli merasakan tekanannya meningkat. Energi dikonsumsi dengan cepat. Jika tingkat konsumsi terus berlanjut pada tingkat ini, hanya perlu waktu paling lama 3 atau 4 bulan untuk membuka Mutiara Tianxi. Pegunungan Tianchan. Luli menoleh ke Leng Wuxin dan bertanya, di mana Pegunungan Tianchan? Leng Wuxin mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa Luli menanyakan hal ini. Bukankah dia akan pergi ke api penyucian keos? Mengapa kamu pergi ke Pegunungan Tianchan lagi? Dia berpikir sejenak dan mengeluarkan peta, berjalan ke arah Luli dan berkata, di sini, tidak jauh dari kota keos. Pegunungan Tianchan berjarak puluhan ribu mil dari kota keos, di persimpangan dinasti Qi dan dinasti Feng. Luli meliriknya dan mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang menuju Pegunungan Tianchan.
Dia bertanya dengan nada mendesak seberapa banyak yang Anda ketahui tentang pegunungan Tianchan. Apakah Anda tahu Yin Qingxi? Yin Qingxi, gadis buta. Leng Wuxin tahu banyak. Dia memiliki status yang cukup baik di keluarga, jadi ibu negara tentu saja mengetahui beberapa rahasia. Terlebih lagi, dia pernah bertarung melawan Yin Qingxi sebelumnya, dan keluarganya telah memberinya beberapa instruksi. Dia berpikir sejenak dan berkata, Luli, apakah kamu kenal Yin Qingxi? Jika dia bisa meminta Patua Tianchan membantumu, tidak ada seorang pun di alam Zhonghuang yang berani menyentuhmu. Patua Tianchan bisa menyapu bersih orang-orang kuat di seluruh alam Zhonghuang. Ya, Yin Qingxi adalah seorang gadis yatim piatu yang diadopsi oleh Patua Tianchan, dan dia dapat dianggap sebagai keturunan Patua Tianchan. Menyapu alam kekaisaran oleh satu orang. Luli bergerak sedikit dan berkata dengan penuh semangat, ceritakan padaku secara detail. Leng Wuxin tahu tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dia mengumpulkan informasi yang dia tahu dan menceritakannya. Yang bisa dia yakini adalah bahwa Patua Tianchan sangat kuat. Dia pantas menjadi orang nomor satu di alam Kaisar Tiongkok. Dia sangat bagus di antar muka lainnya. Memiliki reputasi bergengsi. Setelah Luli mendengar ini, dia tidak ragu-ragu lagi dan terus mengendalikan penerbangan mutiara jahat langit. Menurut Leng Wuxin, Patua Tianchan sudah akan segera meninggal. Berapa lama seseorang yang akan meninggal 3000 tahun yang lalu dapat bertahan hidup sampai sekarang? Dia tidak memiliki keturunan dan hanya mengadopsi Yin Qingxi, jadi dia tidak boleh mengingini mutiara Tianxi. Yin Qingxi memintanya pergi ke pegunungan Tianchan mungkin untuk membantunya. Gadis buta langit Luli ini entah kenapa mempercayainya, dan dia juga mempercayai Luli. Persahabatan antara keduanya sangat istimewa. Dengan lebih dari 20 avatar mengikutinya, Luli tidak punya pilihan selain pergi ke pegunungan Tianchan. Jarak puluhan ribu mil sangat cepat bagi Tian Xiezu. Hanya dalam 3 batang dupa, Luli melihat pegunungan yang bergulung dan megah. Mutiara Tianxi mengalir ke pegunungan Tianchan seperti meteor. Saat manik-manik memasuki pegunungan, seluruh pegunungan tiba-tiba melonjak dengan kabut putih tebal. Seluruh pegunungan tidak dapat dilihat dengan jelas. Detektif pikiran ilahi memasuki tempat yang sama. Tidak dapat menguji. Bagus. Wajah Luli dipenuhi dengan kegembiraan. Pembatasan ini begitu kuat sehingga tidak lebih lemah dari formasi fantasi klan fantasi surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, pembatasan ini pasti diatur oleh orang tua Tianchan sendiri. Tujuan dibukanya pembatasan saat ini adalah untuk menyambut dan melindunginya. Tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan mutiara Tianxi dan langsung menuju ke dalam kabut tebal. Dia berlari dengan liar tanpa mempedulikan arah, dan bergegas ke dalam kabut putih tebal. Wajah Wu Guangde dan orang lain yang mengejar mereka berubah karena dengan pikiran spiritual mereka yang kuat, mereka tidak dapat mendeteksi situasi di kabut putih. Siapa yang memasang kabut putih ini untuk membatasinya, jadi sangat kuat. Chen Wu melihatnya sekilas beberapa kali, lalu mengeluarkan peta dan melihatnya sekilas, wajahnya sedikit jelek dan dia berkata ini adalah pegunungan Tianchan, dan hantu tua Tianchan tinggal di dalamnya. Tianchan, Wu Guangde dan yang lainnya telah mendengar nama ini, dan para dewa lainnya saling memandang dengan ekspresi serius di wajah mereka. Dikabarkan bahwa orang terkuat yang menduduki peringkat pertama di dunia kekaisaran akan merepotkan orang lain. Mendengus. Seorang lelaki tua berambut merah mendengus dan berkata betapapun kejamnya dia, jika dia berani mengambil makanan dari mulut harimau, aku akan mengirimnya ke neraka. Pisahkan beberapa orang dan jangan biarkan anak itu melarikan diri ke dalam kekacauan, dan orang lain dapat melanggar batasan tersebut. Kabut putih begitu tebal sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah. Jika mereka bergegas ke sana, mereka mungkin akan dibasmi satu persatu oleh Patua Tianchan. Wu Guangde, Chen Wuxian dan yang lainnya mengangguk sedikit, dan alam Kaisar Iblis keluar dengan kekuatan penuh. Jika mereka meringkuk dan kembali dengan kekalahan karena hantu tua, prestise apa yang akan dimiliki alam Kaisar Iblis di masa depan? Hei! Keempat dewa yang bertransformasi terbang dan berpatroli di sekitar pegunungan Tianchan untuk mencegah Luli menyelinap pergi. Sisanya berdiri dengan bangga tinggi di langit. Wu Guangde berpikir sejenak sebelum berteriak Tianchan, kami tidak bermaksud menyinggung. Kami hanya akan membasmi Luli. Matikan batasannya. Kami akan membawanya dan pergi. Ada keheningan di pegunungan, dan tidak ada suara yang terdengar. Semua orang melihat kabut putih tebal di bawah. Setelah menunggu lebih dari 10 napas, wajah semua orang menunjukkan kemarahan. Patua Tianchan tidak menanggapi, dan sepertinya menamparkan wajah semua orang tanpa bersuara. Serang dan hancurkan pegunungan ini hingga rata dengan tanah. Orang tua berambut merah itu memiliki temperamen yang panas dan tidak tahan lagi,
jadi dia menembakkan ledakan yang mengejutkan ke arah pegunungan di bawah. Orang-orang lainnya tidak memiliki keraguan, dan membombardir orang-orang di bawah, melepaskan segala macam rahasia garis keturunan untuk mendobrak batasan dan meratakan gunung. Namun, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi, seberapa brutal serangannya. Sebuah kota dapat dihancurkan dan gunung dapat diratakan dengan mudah. Tapi serangan mengerikan seperti itu menghantam kabut putih di bawah seperti pukulan keras di air, dan bahkan tidak menimbulkan gelombang. Wu Guangde dan yang lainnya tertegun sejenak, dan Chen Wuxian bergumam kaget apakah ini formasi dewa kuno yang legendaris. 760